Martial World. Sinopsis. Dengan para ahli terkuat dari 33 langit, Kaisar Manusia, Lin Ming dan lawannya, Raja Iblis Abisal terlibat dalam pertempuran terakhir. Itu berakhir dengan Kaisar Manusia menghancurkan dunia Abisal dan membunuh Raja Iblis Abisal. Pada saat itu, artefak dewa, kartu ungu misterius yang sebelumnya disegel Raja Iblis Abisal, telah lama menghilang ke pusaran ruang dan waktu dan menembus melalui ruang waktu tak terbatas dengan orang terkasih dari Lin Ming yang menyertainya. Di padang belantara yang luas, di mana seni bela diri masih tumbuh perlahan dalam masa pertumbuhannya. Beberapa master yang tiada taranya mencoba menemukan jalan mereka di dunia seni bela diri. Seorang dewasa muda bernama Yi Yun dari bumi modern tanpa disadari telah tersandung ke dunia seperti itu dan memulai perjalanan itu dengan kartu ungu yang tidak diketahui asalnya. Ini adalah dunia seni bela diri sejati yang megah namun tidak dikenal. Ini adalah kisah tentang seorang dewasa muda normal dan petualangannya. Makam Yi Yun. Di zaman ini, Yi Yun sangat memahami kenyataan bahwa hidup ini tidak mudah, tetapi tidak pernah sekalipun terlintas dalam benaknya bahwa ia akan mati di masa jayanya. Pagi ini, Yi Yun pergi mendaki gunung dengan dua teman baik. Di antara mereka ada bayi yang cantik, jadi ini tentu saja peristiwa yang luar biasa. Orang muda cenderung menyukai sensasi Yi Yun tidak terkecuali. Menjadi dua sepatu yang baik dan memanjat jalur gunung yang sudah dibersihkan oleh orang lain tidak ada artinya mereka memilih gunung tandus yang terisolasi. Ketika mencapai tanda setengah di gunung, mereka menemukan sebuah gua. Bayi yang datang bersama mereka secara spontan menjadi bersemangat dan bersikeras untuk masuk. Namun, saat mereka memasuki sesuatu yang tidak terduga terjadi, Yi Yun menemukan kristal ungu persegi panjang di gua itu tampak seperti kartu kristal dari film fiksi ilmiah. Begitu dia menemukan, dan, karena penasaran, menyentuh kristal ungu, dinding mulai bergemuruh dan gua runtuh. Sulit untuk menggambarkan apa emosi yang terjadi melalui Yi Yun ketika dia melihat beberapa ton batu hancur ke bawah. Jika seseorang harus menggunakan frasa untuk menggambarkannya, itu akan menjadi, hanya ketika sekarat seseorang benar-benar tahu apa itu sekarat. Dia masih muda, sehat dan tampan. Dan dia masih perawan. Seharusnya dia memiliki kehidupan yang sangat cerah di depannya, tetapi semuanya akan hilang. Kesedihan dan keputusasaan karena tahu ini mencekik. Batu-batu besar tidak menabrak Yi Yun, tetapi malah menutup pintu keluar. Situasi dikubur hidup-hidup di ruang sempit di pegunungan, tanpa makanan, air, dan dengan udara terbatas membuatnya sangat jelas bagi Yi Yun bahwa tempat ini mungkin akan menjadi makamnya. Yi Yun menatap kosong ke dinding gunung yang tebal. Di bawah iluminasi senter ponselnya, dinding batu tebal itu menyerupai wajah setan. Dingin untuk disentuh dan dingin meresap ke dalam hati Yi Yun sedikit demi sedikit, membebani itu. Dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun di mana rekan pendakiannya menghilang. Mereka semua berkelompok erat saat memasuki gua. Namun begitu gua runtuh, mereka berdua yang seharusnya terjebak dengannya, secara misterius, menghilang. Seolah-olah mereka tidak pernah masuk bersama dengan Yi Yun. Yi Yun masih ingat dengan jelas bahwa setengah menit sebelum gua runtuh, dia telah mendengar di belakangnya bayi yang bersama mereka mengatakan betapa dia takut akan ada ular di dalam gua. Bagaimana mungkin dua orang yang bernapas bisa menghilang begitu saja? Bagaimana gua yang sangat bagus runtuh? Benar-benar situasi tanpa harapan di gua ini. Tidak ada sinyal di teleponnya, dan nasib kedua temannya tidak pasti. Yi Yun tidak ingin duduk diam sambil menunggu kematian. Dia bahkan berpikir untuk menggali jalan keluar, jika penyumbatannya kecil, akan ada secercah harapan dengan menggali. Ketika seseorang menghadapi kematian, ia dapat menunjukkan motivasi dan semangat juang yang sangat kuat semuanya, bahkan sesuatu dengan sepotong harapan terkecil, akan diuji. Yi Yun bertindak segera, tetapi menggali dengan tangannya tidak akan melakukannya. Dia tidak membawa alat apapun, seperti belati, bersamanya. Tapi, pada saat ini, Yi Yun memiliki kecemerlangan, dia ingat kartu kristal. Itu terlihat seperti sekop kecil, jadi, meskipun kecil, dan tidak memiliki pegangan, menggali dengan itu jauh lebih baik daripada menggali dengan tangan kosong. Memalingkan kepalanya ke kartu kristal misterius, Yi Yun tiba-tiba punya pikiran setelah mengingat dengan cermat, gua itu runtuh saat dia menyentuh kartu itu. Bagaimana mungkin ini kebetulan? Dan misteri terbesar adalah bahwa kedua temannya menghilang ke udara. Serangkaian fenomena yang tidak dapat dijelaskan dikombinasikan bersama memenuhi kepala Yi Yun dengan pertanyaan, yaitu, dapatkah semua yang terjadi hari ini disebabkan oleh kartu kristal ini? Dia melihat kartu kristal ungu, itu sedikit melotot. Pada sepotong batu yang sangat stabil, ia duduk di sana dengan baik, sambil memancarkan cahaya redup. Yi Yun ragu-ragu sejenak sebelum mematikan senter ponselnya. Dia menyadari bahwa di balik kegelapan gua yang gelap gulita, dia masih bisa melihat dengan cahaya samar kartu ungu. Pada saat ini ia mengerti bahwa kartu kristal ini tidak terbuat dari batu kecubung karena kristal tidak bercahaya. Namun, di dunia alami, ada beberapa mineral yang mampu bercahaya karena jejak unsur radioaktif. Tetapi dalam situasi saat ini, Yi Yun tidak peduli tentang kemungkinan radioaktivitas yang merusak tubuhnya dan mengambil kartu kristal ungu untuk memeriksanya. Jika keruntuhan itu karena kartu kristal ini, mungkinkah itu tiketnya untuk bertahan hidup? Yi Yun tahu bahwa tidak ada banyak harapan, tetapi di depan pintu kematian, ia harus mencoba semuanya sebagai upaya terakhir. Kartu kristal itu asyik untuk disentuh, dengan rasa dingin yang seakan berkelok-kelok melalui pembuluh darah di lengannya, sampai ke jantungnya. Kartu itu sendiri berwarna ungu di seluruh dan sedikit lebih besar dari tangan orang dewasa, tetapi tidak lebih tebal dari telapak tangan seseorang. Di satu sisi kartu, tampaknya ada ukiran misterius. Mereka tampak tidak alami, seolah diukir oleh tangan manusia. Siapa yang bisa mengukirnya? Mungkinkah ukiran ini merupakan simbol kuno, atau bahasa yang misterius? Atau mungkinkah makhluk luar angkasa, sesuatu dari bintang-bintang? Dengan kejadian aneh seperti itu, otak Yi Yun mulai dipenuhi dengan pertanyaan. Dia yakin keruntuhan gua itu ada hubungannya dengan kartu kristal. Tidak ada gempa, bagaimana mungkin gua itu tiba-tiba runtuh? Dengan kartu kristal di tangan, Yi Yun menyadari bahwa tepi kartu kristal setajam pisau, ini memicu harapan di dalam dirinya dia bisa menghemat energi dengan menggali dengan ini.
Yi Yun berhenti ragu-ragu, dan dengan kartu kristal di tangan, berjalan menuju dinding batu yang tebalnya tidak diketahui. Mencengkeram ujung kartu kristal dengan kedua tangannya, dia mendorongnya dengan kuat, dan sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Batu yang awalnya kokoh dan kokoh diiris seperti tofu oleh kartu kristal seukuran telapak tangan ini. Yi Yun, yang telah menggunakan terlalu banyak kekuatan pada batu yang tidak menunjukkan perlawanan, memukul kepalanya ke dinding. Yi Yun tercengang, dia tidak peduli bahwa dia telah menggaruk dahinya sementara dia menatap kosong pada kartu kristal ungu di tangannya. Setelah kejutan awal berlalu, dia mengalami kegembiraan. Ini cukup banyak pedang cahaya dari film fiksi ilmiah. Pada saat ini, dia tidak berminat untuk memeriksa bagaimana kartu ini bisa setajam itu, tetapi fokus pada menggali jalan keluarnya. Meraih kartu kristal dengan kuat dengan kedua tangan, Yi Yun mulai menggali lubang seperti tikus tanah. Kartu kristal bergerak tanpa perlawanan, dan bahkan dapat dengan mudah memotong granit. Yi Yun merasa bersemangat, dia telah mengambil harta karun. Jika dia bisa keluar hidup-hidup, kartu ini bisa mengubah hidupnya, dan itu bahkan bisa memiliki teknologi asing yang tertanam di dalamnya. Yi Yun tidak tahu berapa lama dia telah menggali, dan tidak yakin apakah itu ilusi, tetapi setiap kali dia merasa kelelahan, kartu kristal di tangannya akan memancarkan kesejukan, meremajakan sedikit kekuatan di dalam dirinya, memungkinkan dia untuk terus menggali tanpa istirahat. Itu tidak mungkin untuk mengetahui waktu di gua, tetapi Yi Yun termotivasi oleh kehausannya untuk bertahan hidup untuk terus bergerak maju tanpa istirahat. Ponselnya sudah kehabisan baterai, dan dia benar-benar kehilangan akal. 3 hari. 5 hari, 7 hari, Yi Yun tidak menyadari bahwa bahkan tanpa satu pun makanan atau air, dia secara ajaib tidak mati seolah-olah energi kartu kristal telah memperpanjang hidupnya. Jika dia melihat kembali jalan yang telah dia gali, Yi Yun akan menemukan berapa lama itu, tapi Yi Yun tidak memperhatikan itu karena pandangannya sudah kabur. Tidak dapat melihat dengan jelas ke depan, tidak dapat melihat batu, dia hanya bisa merasakan kartu kristal memancarkan kesejukan yang menyegarkan di tangannya. Dia perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya, tetapi terus menggali dengan ketekunan dan keuletan. Akhirnya, pada saat tertentu, dia menyadari kilau di depan matanya, seolah-olah dia melihat cahaya melewati celah di tanah, menerangi wajahnya. Sama seperti ketika seember air disiramkan ke orang yang tidak sadar, Yi Yun tiba-tiba terjaga. Cahaya, ada terang. Yi Yun tidak pernah menghargai bahwa cahaya bisa sangat indah. Dia tidak bisa mengendalikan air matanya karena semua energi yang sebelumnya dia hilangkan membanjiri tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan menggali dengan gila. Akhirnya, Yi Yun dibutakan oleh sinar terang yang menyinari dia, saat dia berjuang untuk tetap membuka matanya. Dia berhasil memanjat keluar. Aku sudah berhasil. Aku selamat. Yi Yun ingin berteriak keras tanpa mengalami kegelapan, atau mengetahui bagaimana menghargai cahaya atau mengetahui tentang apa itu kematian, sulit untuk memahami sanguiniti kehidupan. Yi Yun terbaring di tanah, terengah-engah, saat dia melihat langit biru dan awan putih, dia tidak pernah merasa bahwa langit biru lebih cantik. Meskipun tubuhnya sangat lelah, lapar dan haus, Yi Yun tidak beristirahat selama dia mengertakkan giginya dan bangkit, mencoba menghubungi kedua temannya. Yi Yun mungkin lolos dari maut, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada teman-temannya. Tapi, ponselnya kehabisan baterai. Yi Yun melihat sekeliling, berharap melihat tanda-tanda kehidupan, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, Yi Yun tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yi Yun jelas ingat bahwa saat mendaki gunung, ia dikubur hidup-hidup di sebuah gua, dan memanjat keluar dari lereng gunung sendirian. Tapi, Yi Yun terletak di hamparan luas, dan meskipun ada gunung di sekitar, jarak ke mereka akan menabrak kuda sampai mati. Yi Yun tidak percaya dia telah menggali terowongan yang begitu panjang. Di sekelilingnya ada beberapa gundukan, dan sebuah tongkat kayu menjulur di setiap gundukan. Pada tongkat kayu adalah kata-kata kasar dari asal yang tidak diketahui yang ditulis menggunakan arang. Mungkinkah ini kuburan? Yi Yun tercengang, bagaimana dia muncul di antara begitu banyak batu nisan. Setelah lolos dari maut satu kali, kekuatan mental Yi Yun sekarang jauh lebih kuat, jadi meskipun ia dihadapkan pada situasi yang tidak logis, ia masih bisa tenang dan memeriksa batu nisan dengan hati-hati. Batu nisan ini sama sekali tidak terlihat seperti berasal dari kuburan modern. Di pemakaman kota modern, semua batu nisan terbuat dari marmer atau granit dan dipesan dengan rapi. Tapi batu nisan di depannya, bahkan batu nisan pedesaan akan jauh lebih baik dari ini. Tunggu, Yi Yun tiba-tiba menemukan sesuatu, saat dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya, terowongan yang baru saja dia panjat masih ada di sana, dan terletak di depan gundukan tanah. Dan di sisi gundukan itu, sebuah papan kayu digunakan sebagai batu nisan. Di papan kayu adalah kata-kata aneh, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yi Yun memiliki percikan di benaknya, dan bisa membaca semua kata-kata itu. Itu menulis saudara yang terkasih, makam Yi Yun. Dan di samping menulis 5 kata penatua Jiang Xiaorou. Yi Yun, kuburan. Yi Yun benar-benar tercengang, dia jelas telah dikubur hidup-hidup di sebuah gua di Gunung Tandus, tapi sekarang dia telah menggali jalan keluar dari kubur, dan itu bahkan miliknya. Lelucon dunia macam apa ini? Juga kata-katanya bukan bahasa Cina, juga bukan bahasa Inggris, bagaimana ia tahu semua kata-kata aneh ini? Ini pasti mimpi, kan? Ya, itu pasti mimpi. Mimpi ini sungguh terasa nyata, seolah-olah, Yi Yun melihat sekelilingnya, dan merasa malu, itu terlalu nyata. Dia mencubit dirinya sendiri dengan keras, dan hasilnya adalah rasa sakit. Sedikit lagi, masih sakit. Ini bukan mimpi. Ini benar-benar bukan mimpi. Yi Yun merasa kehilangan, bisakah seseorang memberitahunya apa yang terjadi? Yi Yun mengutuk dalam hatinya. Mungkinkah dia sudah mati ketika dia dikubur hidup-hidup di gua, dan ketika dia menggali dirinya sendiri, semua penggalian hanyalah ilusi sebelum kematiannya. Tapi, 2 kata saudara terkasih, apa artinya? Dia tidak memiliki kakak perempuan. Jika seseorang harus ditunjukkan, itu adalah seseorang yang tinggal di kota lain yang dia jarang berinteraksi, juga tidak banyak bertemu sepupunya, mengapa dia mendirikan batu nisan untuknya.
Jika Yi Yun batu nisan itu adalah orang lain dengan nama depan dan belakang yang sama seperti dirinya, itu masih mustahil. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi, memanjat keluar dari kuburan seseorang dengan nama depan dan belakang yang sama Yi Yun. Yi Yun merasa sangat bingung. Pada saat ini, dia memandang dengan linglung ketika seorang gadis berpakaian compang camping sambil membawa keranjang berjalan ke arahnya di sepanjang jalan desa kecil. Penatua Sister, Yi Yun kesulitan menggambarkan kesan pertamanya tentang gadis itu. Itu adalah rasa keakraban yang aneh. Dia terlihat berusia sekitar 15 tahun, mengenakan blus hijau yang ditambal dengan celana panjang berwarna terlalu gelap untuk diprediksi warnanya. Kaki celana panjangnya digulung tinggi, mengkhianati kaki putihnya. Pergelangan kakinya dipenuhi cipratan lumpur segar. Dengan tubuh ramping dan pinggang ramping, dia memiliki wajah yang cerah dengan pipi merah kemerahan. Saat dia berjalan menyusuri jalan desa, dia seperti embun gunung segar yang meremajakan Yi Yun. Siapa perempuan ini? Yi Yun bertukar pandang dengan gadis muda itu. Dia berdiri di sana, linglung sejenak sebelum dia melonggarkan cengkeramannya pada tali yang memegang keranjang di bahunya. Yi Yun tiba-tiba mendapat perasaan aneh. Gadis di depannya jelas berusia sekitar 15 tahun seperti kuncup bunga, namun, mengapa dia terlihat lebih tinggi darinya? Dia mungkin lebih tinggi darinya dengan lebih dari setengah kepala. Jika mereka lebih dekat, dia harus memiringkan kepalanya untuk melihat gadis muda itu. Itu pasti ilusi yang disebabkan oleh kelelahan. Yi Yun masih tidak mengerti, tetapi pada saat ini dia mendengar suara jernih gadis itu seperti danau gunung. Lebih mudah, gadis itu melemparkan keranjangnya ke bawah saat dia berlari ke arah Yi Yun dengan mulut ternganga. Mata indahnya sudah penuh dengan air mata. Tunggu. Yi Yun linglung, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia adalah satu-satunya orang dalam radius 1 mil, jadi gadis itu berlari ke arahnya. Yuner yang dia panggil, mungkinkah itu dirinya sendiri? Yi Yun memiliki karakter tunggal Yun sebagai namanya, tetapi tidak ada yang pernah memanggilnya Yuner. Tidak seorang pun di masyarakat modern akan melakukannya, jadi tidak mengherankan reaksinya lambat. Sebenarnya, dia tidak bisa bereaksi sama sekali ketika gadis itu berlari ke arahnya seperti angin dan memeluknya. Aroma segar gadis itu memenuhi lubang hidungnya saat tubuh lembutnya membanjiri Yi Yun. Dia tidak bereaksi ketika dia tercengang. Dia telah dikubur hidup-hidup saat mendaki gunung dan ketika dia akhirnya berhasil menggali dirinya sendiri, itu berasal dari dalam kuburan. Dan setelah dia melakukannya, dengan susah payah, dia dipeluk oleh loli kecil tanpa dia tahu siapa dia. Yi Yun tidak mengantisipasi bahwa, sebagai orang dewasa muda, dia akan dipeluk dengan sangat erat oleh seorang loli. Apa artinya ini, Yuner? Kamu khawatir adikmu sakit. Selama kamu baik-baik saja, selama kamu baik-baik saja. Loli kecil itu dengan erat memeluk Yun Yi, dagunya yang tajam bersarang di pundak Yi Yun sementara dia menangis terseduh-seduh. Cengkeramannya kuat, seolah-olah dia menggunakan semua kekuatannya untuk menggabungkan tubuh Yi Yun menjadi miliknya. Dia takut ini semua hanya mimpi, bahwa begitu dia melepaskannya, Yi Yun akan menghilang lagi. Yi Yun berdiri di sana, membatu seperti gargoyle, dengan segudang ekspresi di wajahnya ketika loli kecil memeluknya. Saudara, pada saat ini, Yi Yun, yang telah dilanda berbagai peristiwa membingungkan, akhirnya mengerti sesuatu. Loli kecil ini adalah kakak perempuan dari batu nisannya. Kata-kata kakak terkasih, makam Yi Yun jelas ditulis oleh loli kecil ini. Menimbang bahwa loli kecil ini memperlakukannya sebagai adik laki-lakinya, mungkin dia sangat merindukan saudaranya sehingga dia salah mengira dia sebagai kakaknya. Yi Yun mencoba merasionalkannya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin banyak sesuatu yang keliru. Loli kecil ini harus menghadiri sekolah menengah. Adik laki-lakinya berusia paling tidak 12 atau 13 tahun, bagaimana mungkin dia mengira orang dewasa seperti dirinya untuk adiknya? Tunggu sebentar, orang dewasa seperti dirinya. Yi Yun tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia membandingkan tinggi badannya dengan gadis itu, melihat bagaimana mulutnya hanya mencapai pundaknya, dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Dia mengulurkan tangannya dari bawah lengan loli kecil dan melihat tangannya sendiri. Apa yang dia lihat adalah tangan lembut dan lembut seorang anak. Apakah ini tanganku? Sudahkah aku menjadi muda kembali? Yi Yun benar-benar bingung. Menjadi muda, tiba-tiba memiliki saudara perempuan, identitas yang membingungkan. Ini bersama dengan makam-makam yang tampak kuno, dataran yang tidak dikenal, kata-kata dan bahasa asing yang bisa dia baca, dengarkan dan pahami. Semuanya hanya menunjuk pada satu kesimpulan, tapi Yi Yun menolak untuk percaya apa yang dikatakan ususnya sekarang. Tubuh gadis itu terus menggigil. Itu bisa menjadi kegembiraan, bisa juga ketakutan. Yi Yun tidak bisa mengingat apapun tentang gadis ini, tapi dia bisa menghargai perasaan dan kehangatan gadis itu. Perasaan itu ajaib. Gadis itu menyeka air matanya saat dia memegang tangan Yi Yun. Dia pergi untuk mengambil keranjang, berniat untuk pulang. Tapi sentakan ini membuat Yi Yun terhuyung-huyung karena merasa mual. Yi Yun merasakan perutnya dan yang bisa dia rasakan hanyalah lapar. Dia tiba-tiba diliputi kelaparan. Sejak dia dikubur hidup-hidup, dia bahkan tidak punya satupun makanan atau air. Jika bukan karena kartu kristal ungu aneh, dia akan mati lebih cepat. Secara alami, normal baginya untuk merasa sangat lapar. Gadis itu menyadari kelemahan Yi Yun dan membungkuk dengan punggung menghadap Yi Yun. Punggung lembut dan hangat dengan garis keringat muncul di depan mata Yi Yun. Yuner, sis akan menggendongmu. Ayo pulang, jangan pernah berpisah lagi. Yi Yun tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya, loli kecil akan membawanya. Yuner, cepat, tubuhmu mungkin sudah pulih tetapi masih lemah. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah terowongan yang Yi Yun merangkak keluar dan merasakan sakit, adik lelakinya tidak pernah mati. Untungnya, mereka terlalu miskin untuk membeli peti mati, atau dia akan dikubur hidup-hidup. Jika itu terjadi, dia akan merasa lebih buruk daripada harus menanggung 1000 cambukan di tubuhnya. Untungnya, saudara lelakinya telah terbangun, dan untungnya dia tidak terkubur terlalu dalam. Kali ini, dia tidak akan pernah berpisah dari adik laki-lakinya lagi.
Gadis itu memperhatikan bahwa Yi Yun dengan keras kepala tidak mendapatkan punggungnya dan memutuskan bahwa ia mungkin merasa malu. Dia menggeser keranjang ke depan dan dengan kuat memegang paha Yi Yun di dekat pinggangnya. Yi Yun bingung, dia tidak tahu bagaimana dia berakhir di punggung gadis itu. Yang dia rasakan hanyalah tubuhnya terangkat ringan ke bahu lembut gadis itu dan bahwa semua bobotnya sekarang ditopang oleh sepasang kaki ramping. Sepasang gadis kecil itu memegangi kaki Yi Yun dan dengan gaya angkat, menyesuaikan posisinya saat dia berjalan menyusuri jalan kecil. Yi Yun bisa mencium aroma tubuh gadis muda itu saat ia berbaring telentang. Itu berbeda dengan aroma yang berasal dari parfum atau body lotion yang digunakan orang kota. Itu adalah aroma segar, terbuat dari bunga liar dan tanah. Itu menyegarkan. Dia mulai mengkonfirmasi lebih banyak tentang apa yang sekarang terjadi. Dia tidak ingin gadis itu memboncengnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyuarakannya. Menggunakan bahasanya sendiri untuk berbicara dengan seseorang yang bukan saudara perempuannya, itu akan terlalu canggung. Pada saat ini, Yi Yun mendengar gemuruh dari jauh. Dia tidak bisa menolak melihat kembali ke arah suara. Gadis itu juga melihat ke belakang. Yang mereka lihat hanyalah badai debu yang terbentuk di kejauhan. Gadis itu tersentak dan buru-buru berlari untuk bersembunyi di balik pohon besar sambil membawa Yi Yun. Badai debu mendekat dengan kecepatan yang menyilaukan. Yi Yun melihat dengan hati-hati dan tiba-tiba melihat seekor binatang besar berlari di lapangan. Dia tersentak ketika dia dengan hati-hati melihat binatang itu. Surga, apakah itu binatang buas? Tingginya 7 hingga 8 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter. Itu memiliki taring tajam panjang dan anggota tubuh setebal balok baja. Cakar tajamnya seperti pisau yang membentuk parit dalam yang mengerikan. Dibandingkan dengan monster ini, binatang buas di bumi, seperti singa atau harimau, lebih seperti anak kucing. Yang lebih mengejutkan Yi Yun, adalah bahwa seorang pria parubaya mengendarai binatang aneh itu. Dengan aura memerintah, dia duduk bersila di atasnya dengan pedang di punggungnya. Karena sudutnya, Yi Yun tidak bisa melihat wajahnya, tetapi darahnya membeku saat orang yang duduk di atas binatang buas, lebih dari 10 kali lebih menakutkan daripada binatang buas. Dengan ini Yi Yun tahu tanpa ragu bahwa tempat ia telah merangkak ke dalam, tidak ada lagi bumi. Dia telah tiba di dunia yang misterius. Namanya Yi Yun dan dia telah dibangkitkan dari kematian. Dia memiliki kakak perempuan yang imut dan cantik yang memujanya. Namanya mungkin Jiang Xiaorou. Saudari penatua Jiang Xiaorou yang ditulis di batu nisan itu bukanlah prasasti tanda tangan, itu adalah praktik umum untuk membuat daftar orang yang dicintai dari almarhum. Sepertinya Yi Yun hanya memiliki kakak perempuannya, Jiang Xiaorou, di seluruh keluarganya. Semua ini bukan mimpi. Itu benar-benar terjadi. Dia telah menerobos ruang waktu. Astaga, apa kau bercanda? Yi Yun ingin menangis. Kesialan macam apa ini? Mendaki gunung menyebabkannya menggali ruang waktu. Meskipun itu lebih baik daripada mati, tapi, untuk mencapai dunia yang sama sekali tidak dikenal. Ada binatang buas seukuran bukit, dengan orang-orang kuat yang gila. Dari pedang yang dimiliki orang kuat itu, ini mungkin merupakan era di mana logam dingin memerintah. Dengan perawakannya yang kecil dan lemah tidak lebih dari 12 tahun, ia bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di gigi binatang buas. Yi Yun bersikeras bahwa ini terkait dengan dia menyentuh kartu kristal ungu misterius. Bahkan bisa jadi sejak gua runtuh, dia tidak lagi di bumi. Dia bahkan mungkin telah berubah menjadi Yi Yun dari dunia yang berbeda ini. Dan karena kegelapan gua, dia tidak dapat menyadari ini. Jadi jika dia datang ke dunia ini karena kartu kristal, apakah mungkin untuk kembali dengan kartu kristal? Ini adalah pikiran pertama Yi Yun. Sebagai orang yang hidup damai di dunia modern, sulit baginya untuk menerima era abad pertengahan ini. Itu bukan dunia yang dia mengerti. Satu-satunya hal yang dia peroleh setelah kehilangan semua yang dia miliki, adalah banyak pertanyaan. Mengingat kartu kristal, Yi Yun berhenti, di mana kartu kristal itu? Saat pertanyaan melintas di benaknya, Yi Yun merasakan kesejukan di dadanya. Menyentuhnya dengan tangannya, dia merasakan kartu kristal dengan aman diletakkan di dadanya. Ini membingungkan Yi Yun, dia tidak ingat menempatkan kartu kristal di sana, namun itu ada di sana. Apa sebenarnya benda ini? Yi Yun tidak mengerti, tapi tidak diragukan lagi, itu tidak sederhana. Jika dia memeriksa kemampuannya, itu pasti akan memainkan peran besar, apakah dia tetap di dunia ini atau kembali ke bumi. Dia harus mengambil setiap kesempatan untuk memeriksa dan memahami kartu itu. Entah dari mana, sebuah nama muncul di benak Yi Yun, Purple Crystal Origins. Ungu kristal asal. Mengapa kata-kata itu muncul di kepalaku? Mengapa nama seperti itu muncul di benak aku? Yi Yun bingung, nama Purple Crystal Origins muncul di benaknya saat dia ingin memberi nama kartu kristal ungu. Purple Crystal Origins, sebut saja Purple Crystal, tetapi bisakah, nama aslinya adalah Purple Crystal Origins? Seandainya aku menjadi seorang ahli. Sebelum mengikuti Jiang Xiaorou, Yi Yun tidak pernah berharap bahwa rumah akan terlihat seperti ini. Ketika Yi Yun awalnya melihat pembawa pedang mengendarai binatang besar itu, ia menduga bahwa dunia ini dipenuhi oleh para ahli seni bela diri terbang, dengan elit dari segala macam klan besar. Setelah menerobos secara misterius, jika dia bisa terlibat dalam klan atau sekte besar, dia bahkan bisa belajar seni bela diri suatu hari. Bahkan jika dia kekurangan bakat, dia masih bisa bertahan tanpa khawatir. Tapi, melihat rumah yang bobrok di depannya, Yi Yun hampir pingsan. Di masa lalu, Yi Yun telah pergi ke desa-desa, rumah-rumah yang dia lihat di sana berkali-kali lebih baik daripada rumah di depannya sekarang. Rumah sederhana ini terbuat dari lumpur dan batu. Selain meja, 2 bangku, 2 tempat tidur tua, dan kompor, tidak ada yang lain. Jiang Xiaorou membonceng Yi Yun ke dalam rumah. Yi Yun tidak terbiasa dibonceng oleh seorang gadis muda. Dia telah berjuang untuk turun beberapa kali, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Hanya beberapa langkah membuatnya lelah dan kemudian Jiang Xiaorou harus memboncengnya lagi. Yi Yun merasa malu bahwa seorang pria seperti dia harus diberi dukungan oleh seorang gadis muda. Yuner, kamu pasti lapar, kata Jiang Xiaorou sambil menempatkan Yi Yun di salah satu tempat tidur kayu. Meskipun dia berkeringat deras, wajahnya penuh energi.
Dia tentu saja senang bahwa adik laki-lakinya telah kembali dari kematian. Yi Yun melihat pakaian Jiang Xiaorou yang berkeringat. Meskipun tubuhnya kurus dan ringan, perjalanannya setidaknya 3 atau 4 mil. Jiang Xiaorou, yang berusia sekitar 15 tahun, harus mendukungnya secara sporadis dan dia tidak mudah melakukannya. Jika itu adalah gadis berusia 15 tahun dari bumi, hanya berjalan dengan tangan kosong sejauh 3 hingga 5 mil akan membuatnya lelah sepenuhnya, belum lagi memberi seseorang tumpangan kuda. Ya, sedikit. Yi Yun menggerakkan bibirnya yang kering. Ini adalah kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya sejak dia dipindahkan ke dunia ini. Dia awalnya berpikir bahwa menggunakan bahasa yang bukan miliknya akan sulit, jika bukan tidak mungkin. Tapi yang mengejutkan, itu semudah menggunakan bahasa aslinya. Aku akan menyiapkan makanan, kata Jiang Xiaorou sambil tersenyum. Dia dengan lembut menyeka lumpur dari wajah Yi Yun sebelum menarik bantal agar Yi Yun bisa bersandar dan menutupinya dengan selimut tipis. Dia menutupi Yi Yun dengan cekatan dan lembut, meninggalkan Yi Yun dalam keadaan kesurupan. Gadis ini jelas bukan saudara perempuannya, tetapi karena dia memberinya dukungan dan perawatan cermat yang dia berikan kepadanya, dia perlahan-lahan mulai mengembangkan perasaan lembut untuknya. Yi Yun ingin membantu Jiang Xiaorou menyalakan api untuk kompor, tapi dia bersikeras bahwa dia tetap di tempat tidur. Kamu baru saja sembuh dari penyakit serius, berhati-hatilah agar tidak masuk angin. Berbaringlah di sini, Sis akan segera kembali. Jiang Xiaorou berkata sambil mengangkat sekantung gandum yang hampir kosong. 15 menit kemudian, Jiang Xiaorou menempatkan meja kayu yang rusak di depan tempat tidur. Di atas meja ada semangkuk besar bubur beras, 2 buah liar yang tidak dikenal dan semangkuk sayuran liar yang direbus. Yi Yun telah kelaparan selama berhari-hari sehingga perutnya mulai bergemuruh saat dia melihat makanan. Yi Yun sangat menginginkan daging babi atau ayam panggang, atau bebek dan ikan. Pikiran itu mengocok perut Yi Yun. Bagaimana aku bisa memuaskan rasa lapar ekstrim aku dengan ini? Dia melahap seteguk besar bubur. Perutnya yang kosong bereaksi dengan membuatnya semakin lapar. Dia memakan beberapa mulut bubur dan beberapa sayuran tanpa minyak yang direbus. Sayurannya begitu pahit sehingga dia bahkan kesulitan menelan lebih banyak makanan meskipun dia sangat lapar. Saat Yi Yun kesulitan menelan makanan yang tidak enak itu, dia memperhatikan bahwa Xiaorou sedang menatapnya tanpa makan. Dia dengan rasa ingin tahu bertanya, mengapa kamu tidak makan? Aku makan sebelum aku menemukanmu. Jiang Xiaorou tergagap ketika dia memutih. Yi Yun berhenti. Dia ingat bahwa Jiang Xiaorou berada di kuburan sekitar pukul 3 sore. Bagaimana dia bisa makan saat itu? Tiba-tiba dia sadar bahwa makanan seperti ini pun mungkin tidak mudah didapat. Dunia macam apa ini, dengan para pakar kuat mengendarai binatang buas, namun ada orang-orang miskin yang kelaparan. Yi Yun mendorong mangkuk bubur ke depan dan berdiri untuk pergi memeriksa kantong gandum di sudut rumah. Seperti yang diharapkan, kantong gandum sudah kosong. Yi Yun menyadari bahwa bubur yang biasanya disiapkan Xiaorou bahkan lebih kecil jumlahnya. Karena kebangkitannya, Xiaorou sengaja memasak lebih banyak bubur untuk melemahkannya untuk merawatnya. Aku kenyang. Kamu punya, kata Yi Yun sambil mendorong mangkuk itu ke Jiang Xiaorou. Di satu sisi, dia kehilangan nafsu makan, sementara di sisi lain dia tidak bisa menerima bahwa seorang gadis harus pantang makan hanya untuk memberinya makan. Dia meratapi dalam hatinya jika masih mungkin untuk kembali ke dunianya dari dunia alternatif ini. Jika dia benar-benar tidak bisa, dia ingin menemukan kesempatan untuk melatih dan menjadi ahli yang menjulang. Tapi dari penampilannya, bertahan hidup adalah masalah. Dia bahkan mungkin mati kelaparan sebelum dia meneliti apapun. Aku tidak lapar, kata Jiang Xiaorou dengan keras kepala. Besok adalah hari mereka membagikan jatah, kita bisa mendapatkan sepotong daging kalau begitu, aku akan menyiapkannya untuk kamu. Wajah Jiang Xiaorou memerah saat dia menyebutkan pembagian ransum. Jelas bahwa dia sangat mengantisipasi hal itu. Yi Yun tetap diam. Di bumi, dia merasa hidup itu sulit. Tetapi dibandingkan dengan dunia alternatif ini, kehidupan seperti itu tidak ada bandingannya. Dengan makanan yang tidak mencukupi dan bahaya kelaparan yang terus-menerus, hidup benar-benar sulit. Sangat menyiksa untuk menahan lapar. Di tengah malam, angin sepoi-sepoi bertiup perlahan saat katak yang bersembunyi di dalam kolam merayap. Yi Yun masih terjaga. Dia bersandar di tempat tidur, terbenam dalam cahaya bulan. Dia melemparkan dan berbalik sambil memegang kristal ungu yang misterius. Itu semua karena kristal ungu yang membuatnya memanjat keluar dari tubuh gunung yang runtuh. Kartu kristal kecil ini tidak diragukan lagi adalah harta karun. Jika dia mempelajarinya, itu berpotensi bermanfaat dalam beberapa cara. Dunia alternatif ini dipenuhi dengan bahaya bagi orang normal. Tetapi dalam ingatan, pria parubaya yang mengendarai binatang besar di hutan belantara itu memiliki aura yang memerintah. Dibandingkan dengan orang-orang yang menderita, perbedaannya seperti surga dan bumi. Jika aku menjadi seorang ahli, aku bisa bebas. Paling tidak, aku tidak akan kelaparan. Yi Yun menyentuh perutnya saat dia ingat bagaimana dia akhirnya berhasil memberikan makan malamnya kepada Jiang Xiaorou. Karena dia masih anak yang sedang tumbuh, bubur sudah lama dicerna, dia sudah lapar lagi. Saat ia merasakan kehampaan perutnya, kristal ungu yang halus dan dingin di tangannya mulai menebarkan kesejukan yang samar, seolah-olah. Oh, Yi Yun tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia melompat dari tempat tidur saat dia menatap purple crystal. Senyum gembira muncul di wajahnya. Setelah memeriksa dengan cermat, Yi Yun memperhatikan bahwa titik-titik cahaya ungu kecil yang samar mengelilingi kristal ungu. Titik-titik cahaya ini muncul entah dari mana dan perlahan-lahan melayang ke dalam kristal ungu sebelum menghilang, seolah-olah kristal ungu menyerap mereka. Proses ini dilakukan tanpa batas ketika cahaya ungu kristal menjadi sedikit lebih intens. Apa artinya ini? Penemuan ini menyebabkan napas Yi Yun semakin cepat. Saat cahaya purple crystal menjadi lebih cerah, Yi Yun merasakan purple crystal berubah lebih dingin. Kesejukan unik ini melintasi kedua lengannya, ke seluruh anggota tubuhnya, seolah-olah cahaya ajaib membersihkan tubuhnya. Itu benar-benar menyegarkan dia. Yi Yun ingat perasaan ini. Saat dia menggali jalan keluar dari gua, dia merasakan kesejukan ini setiap kali dia kehabisan nafas.
Itu meremajakannya dengan kekuatan setiap kali tubuhnya gagal. Yi Yun tahu bahwa, bagi seseorang untuk hidup dan bergerak, itu adalah karena energi yang disediakan untuk tubuh, memungkinkannya untuk memperbaharui dirinya sendiri. Tanpa makan, tidak akan ada nutrisi. Tentu tidak akan ada energi juga, dan pada akhirnya akan mengakibatkan kelaparan. Menyelesaikan terowongan yang begitu panjang tanpa makan atau minum selama berhari-hari, dengan kondisi persalinan yang intens membutuhkan sumber energi. Kesejukan ini pastilah ungu kristal yang memberinya energi pemberi kehidupan. Berpikir dengan hati-hati, ketika ia awalnya menemukan kristal ungu di gua, kristal ungu memancarkan cahaya redup seperti mutiara malam. Namun setelah menerobos ke dunia yang aneh ini, cahaya purple crystal telah melemah. Ini bisa jadi akibat dari penipisan energi. Tapi sekarang, cahaya purple crystal mulai mengisi ulang dan tumbuh lebih kuat. Apa yang bisa menjadi sumber energi yang mengisi ulang kristal ungu? Yi Yun mengamati dan menyadari bahwa titik-titik kecil yang tidak jelas ini membentuk permukaan yang mengarah keluar jendela. Sepertinya, datang dari cahaya bintang. Starlight adalah sumber energi yang mengisi ulang purple crystal. Yi Yun berpikir sebentar dan melompat dari tempat tidur. Dia pergi ke kompor dan menggali beberapa batu bara yang terbakar. Dia menyalakan segenggam rumput dan menyaksikan api kuning menari. Yi Yun hati-hati menempatkan kristal ungu di api yang membakar. Teori Yi Yun sederhana, jika kristal ungu bisa menyerap energi dari cahaya bintang, mungkin ia bisa menyerap energi dari lingkungannya. Api, yang merupakan bentuk energi dalam pemahaman Yi Yun kemungkinan lebih kuat dari cahaya bintang. Jika kristal ungu menyerap energi dalam api, itu bisa lebih cepat. Yi Yun tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa api bisa menghancurkan kristal ungu. Tapi, tidak peduli berapa banyak Yi Yun membakar kristal ungu tidak menunjukkan perubahan, dia juga tidak bisa merasakan kristal ungu mendapatkan panas. Kristal ungu itu seperti balok es yang tidak bisa meleleh. Itu dingin untuk disentuh bahkan setelah kebakaran batu bara mereda. Yi Yun menggelengkan kepalanya saat dia meninggalkan eksperimen. Dia memutuskan untuk pergi keluar rumah. Cahaya bintang di luar akan lebih padat dan bisa memberi ungu kristal lebih banyak energi. Jika kristal ungu dipenuhi dengan energi, perubahan seperti apa yang bisa terjadi? Yi Yun dengan bersemangat mengantisipasi pikiran itu. Yi Yun membuka pintu rumah dan pintu halaman sebelum dengan hati-hati menutupnya. Dia takut membangunkan saudari itu di kamar sebelah. Tapi ketika Yi Yun berjalan ke halaman, dia sedikit terkejut. Dia melihat seorang gadis berpakaian hijau, duduk di bawah pohon tidak jauh darinya. Dia dengan hati-hati memoles panah. Kepala panah yang dingin memantulkan sinar bulan yang dingin ke wajah lembut gadis itu, seolah-olah menyelimutinya dalam lapisan benang perak. Di sisi gadis itu terbang puluhan kunang-kunang, seolah-olah mereka mengelilingi seorang dewi. Jiang Xiaorou. Yi Yun melihat setumpuk anak panah yang mengkilap di sisi Jiang Xiaorou. Setiap panah diproduksi dengan baik dengan panah yang tajam. Ini adalah, meskipun Yi Yun tidak tahu apa-apa tentang senjata, dia bisa menghargai keanggunan panah-panah ini. Yuner, mengapa kamu bangun? Sangat lembab di malam hari dan tubuh kamu baru saja pulih. Kembalilah ke tempat tidur dengan cepat. Jiang Xiaorou segera berdiri dengan maksud mengirim Yi Yun kembali ke rumah. Kak, mengapa ada begitu banyak panah? Tanya Yi Yun penasaran. Jiang Xiaorou sepertinya tidak bisa membungkukkan badan. Ini untuk pertukaran jatah besok. Selalu seperti ini. Jiang Xiaorou menatap Yi Yun dengan aneh. Oh, Yi Yun jelas tidak menyadari hal ini. Secara misterius, dia telah menerobos ke dunia ini, dia mengerti kata-kata dan bahasa, tetapi dia tidak memiliki satu petunjuk pun tentang kehidupan Yi Yun. Semua ingatannya adalah ingatannya sendiri. Itu menyerupai orang yang menderita amnesia setelah cedera kepala. Meskipun amnesia akan kehilangan ingatannya tentang berbagai peristiwa, ia tidak akan kehilangan keterampilan bahasanya. Yi Yun telah lama memikirkan alasan yang sempurna, menjelaskan, Kak, aku mati sekali, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa aku ingat. Kamu tidak ingat? Tanya Jiang Xiaorou yang terkejut. Yi Yun jatuh dari dinding gunung sambil memetik tumbuhan dan mematahkan tulangnya. Dia kemudian berbaring di tempat tidur untuk sementara waktu sebelum dia meninggal karena luka-lukanya. Dia mungkin telah melukai kepalanya saat itu. Memikirkan itu, hati Jiang Xiaorou sakit dan khawatir. Yuner, kamu, aku baik-baik saja. Yi Yun dengan cepat menghentikan Jiang Xiaorou. Dia ingin menghentikan kekhawatirannya. Kak, ceritakan tentang dunia ini, dan tentang pria parubaya yang mengendarai binatang besar itu. Apa yang terjadi? Ada banyak hal yang aku tidak ingat. Siapa bilang aku tidak punya pria di rumahku? Jiang Xiaorou tidak curiga dan menjelaskan berbagai aspek dunia kepadanya. Yi Yun awalnya membayangkan bahwa ini adalah dunia di mana seni bela diri dihormati, tetapi setelah mendengarkan deskripsi Jiang Xiaorou, Yi Yun menyadari bahwa ia telah meremehkan pentingnya seni bela diri di dunia ini. Lebih tepatnya, ini adalah dunia di mana seni bela diri adalah kehidupan. Di dunia ini, manusia memiliki kota dan tempat perkemahan mereka sendiri sementara hutan belantara milik binatang buas dan binatang buas terpencil. Manusia mempertaruhkan ancaman diserang oleh binatang buas atau binatang buas saat bertani atau berburu. Karena binatang buas yang sangat besar ini, ia membatasi aktivitas manusia. Jadi di antara rakyat jelata, ada defisit pasokan. Untuk perkemahan atau kota, prajurit tingkat tinggi adalah nyawa. Tanpa perlindungan prajurit tingkat tinggi, binatang buas dapat menghancurkan penghuni perkemahan dan kota dalam semalam. Sayangnya untuk Yi Yun dan Jiang Xiaorou, suku mereka adalah suku kecil tanpa prajurit tingkat tinggi. Seluruh suku berada dalam kondisi genting, yang bisa dihancurkan kapan saja. Karena kurangnya kekuatan, suku-suku kecil ini memiliki banyak masalah dalam mengolah atau mengumpulkan makanan. Mereka tidak dapat bertahan hidup sendiri, tetapi bergantung pada pembuatan senjata seperti panah dan baju besi untuk kota-kota suku besar dengan imbalan beberapa jatah dan binatang buas untuk bertahan hidup. Bahan baku untuk panah yang dibuat Jiang Xiaorou berasal dari suku yang lebih besar. Dia hanya bertugas memproduksi mereka. Yuner, kembali. Besok aku bisa menukar sedikit jatah dengan panah ini. Aku bahkan bisa menukar sepotong daging binatang sepi. Apakah kamu masih ingat binatang buas yang terpencil?
Itu adalah binatang buas yang terkuat, dan hanya suku yang sangat besar yang bisa memburu mereka. Makan sepotong memberi banyak kekuatan. Jika seseorang makan dalam waktu lama, seseorang bisa menjadi prajurit dengan sangat cepat. Jiang Xiaorou mengatakannya dengan mimpi, karena jika saudaranya bisa menjadi prajurit, itu akan sangat luar biasa. Sangat disayangkan bahwa mereka hanya memiliki kesempatan untuk makan binatang buas setiap beberapa bulan. Harapan menjadi seorang prajurit ditakdirkan untuk menjadi harapan yang luar biasa. Namun, dalam suku besar, kaum muda memiliki binatang buas yang sunyi untuk makanan mereka, dan itu sebenarnya tidak dianggap berharga di antara suku-suku besar. Meskipun binatang buas yang susah untuk diburu, binatang buas yang sunyi setinggi lebih dari 10 meter dan beratnya beberapa ton. Itu cukup untuk memberi makan 10 orang selama bertahun-tahun. Bagi para elit yang bangga di suku-suku besar, daging binatang buas itu untuk rakyat jelata. Apa yang mereka makan adalah tulang binatang buas yang sunyi sepi, atau tulang sunyi. Semua esensi dalam binatang sepi ada di tulang sepi mereka. Satu set besar kerangka binatang terpencil dapat disempurnakan melalui metode khusus untuk mendapatkan esensi tulang sepi berukuran kacang. Esensi tulang sepi ini digunakan untuk membantu para prajurit memecahkan batas mereka dengan membuka meridian mereka, merangsang denyut nadi darah dan berbagai efek menguntungkan. Itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua seniman bela diri. Tentu saja, esensi tulang sepi hanyalah legenda bagi keluarga miskin di suku rendahan seperti Jiang Xiaorou dan Yi Yun. Melupakan esensi tulang terpencil, bahkan memperbaiki sepotong tulang terpencil akan membutuhkan banyak langkah dan metode rahasia. Tidak mungkin bagi orang normal untuk memperbaikinya dengan sukses. Binatang sepi, esensi tulang sepi, Yi Yun bergumam pada dirinya sendiri. Istilah-istilah yang dia dengar dari mulut Jiang Xiaorou mengejutkannya, karena dia sangat berpengetahuan. Setelah malam yang sunyi, Yi Yun bangun pagi-pagi keesokan harinya karena kelaparan. Tanpa makan selama beberapa hari, dan hanya makan sedikit bubur, tingkat kelaparan Yi Yun cukup tinggi. Sis Xiaorou. Sekarang, Yi Yun terbiasa memanggil saudara perempuan Jiang Xiaorou. Dia telah belajar dari obrolan kemarin dengan Jiang Xiaorou bahwa dia biasa memanggil Jiang Xiaorou Sis Xiaorou. Oh, Sis Xiaorou, kenapa kamu? Yi Yun tiba-tiba menyadari bahwa pakaian Jiang Xiaorou basah oleh banyak embun, dan matanya yang semula cerah sekarang berbintik-bintik dengan pembuluh darah merah. Dia tampak sangat lelah. Melihat dua bundel panah yang dipeluk Jiang Xiaorou, jelas bagi Yi Yun bahwa Jiang Xiaorou tidak tidur sekali sepanjang malam untuk menyelesaikan panah. Mereka sangat miskin sehingga mereka tidak mampu menyalakan lampu. Jiang Xiaorou telah menggunakan cahaya redup dari kunang-kunang dan cahaya bulan untuk menyelesaikan panah dengan rajin. Jiang Xiaorou tersenyum berkata, Yuner, sebelumnya ketika kamu jatuh dan melukai diri sendiri, aku terus merawat kamu. Dalam 2 hari terakhir, aku sibuk dengan penguburan dan ritual kamu, jadi aku tidak punya waktu untuk membuat panah. Hari ini adalah hari kita menukarnya dengan jatah, jadi jika aku tidak bergegas menyelesaikannya, kita berdua akan kelaparan. Aku bahkan akan membuatmu daging binatang sunyi sepi untuk merawatmu. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Jiang Xiaorou menatap dahi Yi Yun dengan penuh kasih. Yi Yun tercengang saat melihat Jiang Xiaorou menggunakan linoleum untuk membungkus kedua bundel panah dengan hati-hati. Ekspresi wajahnya menunjukkan kegembiraan dan kepuasan. Yi Yun menghela napas dalam-dalam dan mengencangkan tinjunya. Dia bertekad untuk memberi saudari yang merawatnya kehidupan yang jauh lebih baik. Ayo pergi, saatnya mengumpulkan jatah kita. Jiang Xiaorou berpegangan pada Yi Yun sambil membawa 2 ikatan panah tebal. Dia datang penuh antisipasi ke ladang Sun Valley di mana pertukaran ransum berlangsung. Sudah banyak orang berkumpul di sana. Hal yang menarik perhatian orang adalah pria berjubah di atas panggung. Dia melihat sekitar 25 dan duduk dengan anggun di atas kursi bersembunyi binatang buas. Pedang yang dibuat dengan baik tergantung di pinggangnya. Pria berjubah itu dengan malas melirik kerumunan yang menderita saat mereka menyibukkan diri di bawah panggung. Orang-orang ini menggerakkan ikatan panah dan set baju sirah kulit yang indah. Seseorang yang tampak seperti bendahara mencatat setiap item yang dipindahkan. Berdiri di samping pria berjubah itu seorang pria tua mengenakan pakaian kuning. Dia semua tersenyum, dengan ekspresi menjilat di wajahnya. Apakah senjata dan baju besi memuaskan, Lord Tao? Pria tua itu membungkuk di depannya saat wajahnya berkerut. Pria berjubah itu melirik pria tua itu sebelum mendengus sebagai tanggapan. Meskipun lelaki berjubah itu penuh dengan penghinaan, lelaki tua itu tidak mengkhianati pikirannya dan terus tersenyum. Lord Tao adalah duta besar dari suku besar, dan bertugas mengumpulkan senjata. Itu karena Lord Tao tidak dianggap istimewa di sukunya jika dia dikirim ke sini untuk keperluan itu, tetapi untuk penatua berjubah kuning, dia adalah seseorang yang sangat penting. Jiang Xiaorou menyerahkan 2 bundel panah yang dibuatnya dengan imbalan 2 tablet kayu kecil. Dengan 2 tablet kayu di tangan, wajah Jiang Xiaorou memerah saat dia mencengkeramnya erat di telapak tangannya yang basah karena ini untuk jatahnya dan jatah adiknya. Setelah 15 menit, semua senjata dan baju besi disimpan di gerobak besar yang ditarik oleh 2 kuda bertanduk besar. Lord Tao dengan malas memindai buku-buku itu saat dia melemparkan sebuah peti kayu besar pada sesepuh berjubah kuning sebelum pergi dengan bawahannya. Penatua berjubah kuning dengan sopan mengiring Lord Tao pergi dengan senyum sebelum akhirnya menyeka mereka dari wajahnya untuk memancarkan wajah martabat. Semua orang suku terbakar dengan antisipasi mengatakan, Patriark, tolong bagikan jatah. Kanan, kami belum melihatnya dalam beberapa bulan. Beberapa orang mulai berteriak karena mereka semua menunggu untuk mengumpulkan ransum untuk mengisi perut mereka kembali ke rumah. Diam. Sebagai penatua berjubah kuning memadamkan massa dengan gerakan. Yi Yun tidak pernah berharap bahwa orang tua tak berperasaan ini adalah patriark. Karena semua orang sangat tidak sabar, mari kita membagikan jatahnya. Saat dia selesai berkata, beberapa pria kuat berjalan dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan tas jatah dari gudang dan menumpuknya di gundukan kecil. Itu tidak benar, Patriark. Mengapa ada begitu sedikit saat ini? Ya, dulu ada banyak lagi. Juga mengapa kita tidak melihat binatang buas?
Banyak orang mulai mengoceh karena mereka telah menyerahkan lebih banyak senjata daripada tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah yang diterima secara menyedihkan lebih rendah. Tidak hanya jatah dibelah dua, tetapi, bahkan binatang buas telah menghilang. Suku Fire Cloud telah bertindak terlalu jauh, bagaimana mereka dapat memecat kita dengan jumlah yang sangat kecil ini? Patriark, apa artinya ini? Melihat gerombolan itu semakin kacau, tetua berjubah kuning itu mendengus dan berkata, tutup mulutmu. Kamu akan mengerti sebentar lagi. Bagikan jatahnya sekarang. Serahkan tablet kayu kamu, dan apapun yang kamu terima adalah semua yang akan kamu dapatkan. Penatua berjubah kuning mengatakannya dengan paksa sehingga banyak dari mereka yang tidak puas segera menutup mulut mereka. Penatua berjubah kuning ini adalah seorang pejuang. Meskipun dia adalah prajurit mortal darah kelas rendah, dia jelas merupakan pilar suku, jadi sedikit yang berani menentangnya. Orang-orang dari kamp persiapan prajurit adalah yang pertama menerima jatah. Saat sesepuh berjubah kuning itu melambaikan tangannya, sekelompok pria yang mengenakan kulit binatang berjalan maju. Usia mereka berkisar antara 15 hingga 40 tahun. Tanpa kecuali, mereka semua gagah dan berotot dari pelatihan mereka. Orang-orang ini adalah anggota kamp persiapan prajurit dan merupakan harapan suku. Sebagai orang dewasa muda dengan atribut fisik yang baik, mereka dipilih sejak muda untuk pelatihan. Selain berburu sesekali, mereka tidak bertani atau membuat panah atau baju besi. Selain itu, apapun yang bermanfaat seperti makanan pertama kali didistribusikan ke kamp persiapan prajurit. Karena, jika ada di antara mereka yang menjadi prajurit kelas tinggi, mereka akan membawa banyak kekayaan ke suku. Selain bisa melindungi, kemampuan output prajurit tingkat tinggi juga sangat tinggi karena mereka cukup kuat untuk pergi ke hutan belantara untuk berburu. Hanya beberapa binatang buas besar akan cukup untuk memberi makan seluruh suku selama berhari-hari. Tanpa berlebihan, seorang prajurit tingkat tinggi bisa mempertahankan suku kecil. Ada puluhan orang di kamp persiapan prajurit, dan karena mereka tidak pernah berpartisipasi dalam pembuatan, mereka secara alami tidak memiliki tablet kayu tetapi masing-masing dari mereka masih mengambil sekantong besar jatah. Sejumlah kecil jatah dikurangi lebih jauh dengan 1/5, tetapi ada puluhan kali lebih banyak orang yang belum menerima jatah dibandingkan dengan kamp persiapan prajurit. Dari ini, ditakdirkan bahwa banyak orang akan kelaparan. Jiang Xiaorou, yang berada di sisi Yi Yun, menggenggam tablet kayu itu dengan erat. Wajahnya pucat karena hari-hari mereka bernomor jika mereka tidak berhasil mendapatkan jatah apapun. Orang-orang dengan khidmat sebagai anggota kamp persiapan prajurit mengambil bagian biasa mereka, yang jelas berarti tidak ada cukup untuk dibagikan. Rumah tangga dengan tier 1 jantan, datang kumpulkan jatahmu. Tetua berjubah kuning memberi perintah lain. Di dunia ini di mana seni bela diri adalah kehidupan, para pria yang bukan dari kamp persiapan prajurit menerima distribusi yang sebanding dengan kemampuan mereka. Tes sederhana adalah tes kekuatan mampu mengangkat 300 pon adalah pria tier 1. Semakin sedikit mereka mengangkat, semakin rendah tingkat mereka. Rumah tangga dengan laki-laki tingkat 1 menghela nafas lega dan bergegas maju untuk mengumpulkan jatah mereka. Tablet kayu itu hanya untuk pertunjukan. Rumah tangga ini menerima jatah jauh lebih rendah dari biasanya, tetapi setidaknya mereka menerima sesuatu. Rumah tangga ini pada awalnya lebih kaya, dan akan memiliki makanan berlebih. Jadi meskipun hari-hari mereka di depan mengharuskan mereka untuk berhemat, itu bukan situasi yang menyedihkan. Rumah tangga dengan tier 2 jantan, datang kumpulkan jatahmu. Tetua berjubah kuning membuka mulutnya lagi. Dibandingkan dengan orang yang tunduk pada Tuan Tao, sesepuh berjubah kuning ini adalah orang yang sama sekali berbeda dengan sikapnya yang dingin. Laki-laki tingkat 2 bisa mengangkat sekitar 250 pon dari batu. Jatah yang mereka terima berkurang sangat banyak. Tas jatah habis dengan cepat. Dengan setiap tas yang hilang, wajah Jiang Xiaorou menjadi pucat. Tangannya yang basah memegang tablet kayu itu dengan erat. Masalahnya bukan tentang memiliki lebih sedikit tas ransum, ini adalah masalah hidup dan mati. Tanpa ransum, mereka akan mati kelaparan. Dia awalnya penuh harapan untuk distribusi jatah putaran ini. Selain mendapatkan jatah, dia berharap untuk menerima sepotong daging binatang untuk perawat Yi Yun. Namun, tidak ada jatah normal yang tersisa. Rumah tangga dengan laki-laki tingkat 3, datang, ambil jatahmu. Dengan jatah yang semakin menipis, Jiang Xiaorou menahan napas. Tetua berjubah kuning itu mengerutkan kening, karena jumlah jatahnya terlalu sedikit. Banyak yang masih belum menerimanya. Dalam beberapa bulan mendatang, banyak yang ditakdirkan untuk mati kelaparan. Tetapi untuk kepentingan suku, untuk menangkap peluang emas itu, sesepuh berjubah kuning hanya bisa mengeraskan hatinya dan mengorbankan yang lemah. Sudah biasa bagi orang-orang untuk mati kelaparan atau sakit di suku. Kondisi hidup yang buruk mengakibatkan harapan hidup rata-rata menjadi pendek dan menakutkan. Selebihnya, kumpulkan jatahmu. Dengan kata-kata itu, sekelompok besar orang bergegas maju. Jiang Xiaorou menjerit saat gerombolan itu mendorongnya. Dia memar dari kejatuhannya, tetapi dia memegang erat-erat tablet kayunya, seolah itu adalah kebebasannya memberikan harapannya. Sis Xiaorou, melihat Jiang Xiaorou jatuh, Yi Yun bergegas melewati gerombolan dan menariknya. Apakah kamu baik-baik saja, Sis Xiaorou? Yi Yun cemas karena diinjak-injak oleh gerombolan ini akan mengakibatkan kematian. Jiang Xiaorou berpegangan pada tangan Yi Yun tanpa daya. Berhenti meremas. Kalian semua tertib. Penatua berjubah kuning itu berteriak. Suaranya sepertinya diilhami dengan energi khusus, menyebabkan gerombolan yang mendesak maju untuk tenang. Berbaris, satu persatu. Penatua berjubah kuning itu berwibawa. Tidak ada yang berani menentangnya karena mereka semua tahu dia punya kekuatan. Dia bertanggung jawab atas suku, dan dia akan mengeksekusi siapapun yang tidak taat di tempat. Orang-orang berbaris untuk jatah, bahkan jika itu jumlah yang menyedihkan. Tetapi dalam beberapa saat, jatah itu hilang, meninggalkan banyak tanpa itu. Hati Jiang Xiaorou tenggelam. Tanpa ransum, mereka tidak bisa bertahan. Wang Long, bawalah beberapa jatah simpanan yang disimpan, kata si penatua berjubah kuning kepada seorang lelaki gagah. Wang Long adalah salah satu anggota keluarga penatua berjubah kuning.
Ya, Patriark. Wang Long pergi dan kembali sebentar dengan gerobak kecil jatah. Ini adalah ransum yang disimpan yang hanya berisi biji-bijian. Di bumi, makan biji-bijian adalah sumber vitamin yang menghasilkan kesehatan. Namun di dunia alternatif ini, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Gabuh adalah sisa-sisa setelah diproses. Itu dicampur dengan dedak gandum sebagai makanan. Rasanya mengerikan dan sulit untuk ditelan. Gabuh juga rendah nutrisi, dan sulit dicerna. Bahkan, itu memberikan energi yang sangat sedikit, sekitar setengah dari ransum. Meskipun itu gandum, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kerumunan hanya bisa pasrah pada takdir dan mengumpulkan gandum dalam jumlah sangat kecil. Jiang Xiaorou tepat di belakang, dan pada gilirannya, hampir tidak ada biji-bijian yang tersisa. Dia melewati 2 tablet kayu yang basah kuyup dan menerima 2 karung gandum seukuran telapak tangan. Bahkan jika dia dan Yi Yun memakan biji-bijian sebagai bubur, itu tidak akan bertahan lebih dari 10 hari. Jiang Xiaorou tertegun saat dia memegang kantong ringan gandum, tidak mau menerima nasibnya. Saudaranya baru saja kembali dari kematian, apakah mereka akan kelaparan bersama? Apa yang kamu tinggal di sana, berhenti menghalangi jalan. Pria yang bertanggung jawab mendistribusikan gandum berkata dengan tidak sabar, ingin Jiang Xiaorou pergi sesegera mungkin. Jiang Xiaorou merasa marah. Dia telah bekerja keras semalaman untuk membuat panah-panah itu, dan yang dia dapatkan hanyalah jumlah kecil ini. Meskipun dia adalah gadis yang lemah, dia dengan berani menghadapi sekelompok pria yang memegang otoritas suku. Mengapa ada begitu sedikit? Aku menyerahkan 2 ikatan panah. Bukan saja aku tidak mendapatkan jatah, tetapi yang aku dapatkan adalah gandum yang jauh dari jumlah normal. Petik 2. Lelaki yang bertugas membagikan biji-bijian itu tertegun. Dia tidak pernah berharap gadis muda itu memiliki keberanian untuk menanyainya. Apakah kamu tahu aturannya? Kamu hanya seorang anak kecil, dan seorang gadis muda pada saat itu. Tanpa laki-laki di rumah, apa gunanya begitu banyak makanan? Itu akan sia-sia. Petik 2. Di dunia ini, suku yang lebih kecil menyukai laki-laki. Di suku-suku besar, ada berbagai jenis binatang sepi, dan bahkan tulang sepi. Jadi perbedaan antara kedua jenis kelamin tidak terlalu penting. Tetapi dalam suku kecil, kekuatan laki-laki adalah celah keuntungan yang tidak bisa ditutup. Beberapa gadis memiliki kekuatan yang sebanding dengan pria. Karena dipandang rendah, Jiang Xiaorou berteriak dengan marah, siapa bilang aku tidak punya pria di rumahku? Ada satu di sini. Mengatakan itu, Jiang Xiaorou meraih tangan Yi Yun dan berdiri di sampingnya. Tubuh Yi Yun yang tipis dan rapuh bahkan lebih pendek dari Jiang Xiaorou. Meskipun dia terlihat seperti anak kecil, dalam hati Jiang Xiaorou, Yi Yun adalah pria di rumah, seorang pria yang akan mendukung keluarga di masa depan. Sambil memegang tangan Jiang Xiaorou, Yi Yun merasa gelisah saat telapak tangannya memanas dengan sedikit gemetar di jari-jarinya. Menghadapi kematian mereka yang akan datang, dan ketidakadilan suku, Jiang Xiaorou tidak mengharapkan siapapun untuk membela dirinya. Dia hanya bisa melakukannya sendiri, sebagai seorang gadis berusia 15 tahun, terhadap sekelompok lelaki gagah. Suasana menjadi hening sejenak ketika semua orang dengan bingung menatap Yi Yun dan Jiang Xiaorou. Setelah keheningan singkat, beberapa pria yang bertugas membagikan biji-bijian tertawa terbahak-bahak. Dia pria rumah tanggamu, hahaha. Nak muda, apakah kamu belum melihat seorang pria sebelumnya? Apakah kamu ingin aku menunjukkan kepada kamu apa artinya menjadi seorang pria? Kata salah seorang pria dengan cabul. Seorang anak yang bahkan tidak perlu bercukur, dan setipis monyet pada saat itu, aku bertanya-tanya nak, berapa hari yang lalu kamu berhenti menggunakan popok? Beberapa pria tertawa terbahak-bahak, Jiang Xiaorou memerah karena malu ketika dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak ada satu orang pun di belakangnya yang mau membela dirinya. Kelas penguasa suku dipenuhi dengan semua prajurit yang kuat dan susah payah. Karena yang lemah tidak bisa mengalahkan yang kuat, tidak ada yang peduli untuk membantu mereka karena mereka harus makan sendiri. Aku ingat sesuatu. Bukankah bocah ini mati beberapa hari yang lalu? Di sebuah suku kecil, kematian bukan hal yang aneh. Dan karena kurangnya Yi Yun berdiri, kematiannya tidak banyak diketahui. Betul sekali, aku tahu dia. Dia penuh penyakit, tubuhnya sangat lemah sehingga angin bisa meniupnya, orang lain setuju. Siapa bilang kakakku meninggal? Jiang Xiaorou menatap pria itu seperti macan tutul. Tubuh mereka sangat tidak proporsional, seperti burung pipit yang menentang burung pemakan bangkai. Meski begitu, Jiang Xiaorou mengertakkan giginya dan berdiri tegak. Ada sedikit niat membunuh di matanya, sesuatu yang bisa dilihat pada seekor binatang buas. Sulit untuk percaya bahwa seorang gadis muda yang lemah seperti dia bisa menunjukkan tatapan seperti itu. Jiang Xiaorou berpegangan erat pada benda seperti tiang panjang dan tipis yang dia sembunyikan di belakangnya. Dia diam-diam menyimpan salah satu panah untuk tujuan defensif. Menghadapi tatapan Jiang Xiaorou, pria itu mengerutkan kening karena dia membuatnya marah. Sebagai diaken di suku itu, dan anggota kamp persiapan prajurit, posisinya di suku itu sangat tinggi. Situasi ini seperti seekor harimau yang ditembaki oleh seekor anak kucing. Dasar bodoh, apa yang kamu lihat? Aku akan menggali mata kamu jika kamu terus menatap. Pria itu berkata dengan marah, tetapi Jiang Xiaorou terus mulai padanya sambil menggertakkan giginya. Dia tidak mundur karena mereka tidak akan selamat jika mereka tidak menerima jatah tambahan hari ini. Panah di tangannya dicengkeram lebih erat, hampir sampai ia mengeluarkannya. Gadis ini menarik. Terletak di sebuah rumah yang tinggi dan bersih, seorang anak lelaki berjubah perak telah memantau konflik antara Jiang Xiaorou dan pria itu melalui jendela. Pemuda lapis baja perak ini memiliki kehadiran yang sangat kuat. Armornya yang cerah hanya berfungsi untuk meningkatkan perbedaan antara dia dan rakyat jelata yang menderita. Dia masih menyembunyikan panah. Semua bahan pembuatan panah telah diperhitungkan, tetapi bahkan panah yang rusak harus dikumpulkan. Aku tidak tahu bagaimana gadis ini berhasil menyembunyikan panah, tetapi dari kelihatannya, dia mungkin memiliki keberanian untuk menggunakan panah secara ofensif. Jika dia melakukan serangan, dia pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Seorang penatua berdiri di samping pemuda lapis baja perak itu dengan sopan.
Betul sekali. Namun, jika dia tidak melakukan serangan, dia mungkin akan mati kelaparan, kata pemuda berarmor perak itu dengan acuh tak acuh. Ceritakan lebih banyak tentang gadis ini. Penatua membungkuk menjawab, ya tuanku, namanya Jiang Xiaorou, seorang gadis dari kasta yang lebih rendah di klan suku Lian kami. Dia dan saudara lelakinya awalnya bukan dari klan suku Lian. Dia adalah seorang pengungsi yang berhasil menemukan pijakan di klan suku Lian. Beberapa tahun yang lalu, saudara lelakinya, Ibu Yi Yun meninggal dunia. Saudara kandung menjadi yatim piatu. Diharapkan kedua anak itu, tanpa ibu mereka, pasti akan mati, tetapi Jiang Xiaorou ini, meskipun masih muda, secara mengejutkan berhasil merawat dirinya sendiri dan saudara lelakinya dan telah berlangsung selama beberapa tahun. Penatua itu sangat sopan. Klan suku Lian berjumlah 1000, dan dia tahu segalanya tentang semua orang. Suku besar yang khas biasanya tidak menerima pengungsi, hanya suku yang lebih kecil. Sebenarnya, ini adalah salah satu cara bagi suku kecil untuk mempertahankan populasi mereka, namun para pengungsi selalu berstatus jauh lebih rendah daripada penduduk asli. Dia sebenarnya seorang gadis dari tempat lain. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri ketika dia perlahan-lahan menyeringai. Dari situasi sebelumnya, dia menyadari bahwa Jiang Xiaorou memiliki udara yang berbeda yang tidak bisa dia gambarkan, karena itu bukan udara yang dimiliki anak keluarga miskin. Selanjutnya, Jiang Xiaorou memiliki penampilan yang elegan dan halus. Dalam sebuah suku kecil yang menderita penderitaan, seorang gadis cantik seperti itu jarang terjadi. Gadis yang cantik dan menawan dengan sikap menantang, dengan masa lalu yang tidak diketahui, menyalakan minat pada Lian Chengyu. Tuan muda, apakah dia sudah menarik perhatianmu? Sesepuh itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan muda Lian Chengyu memiliki prestise yang sangat tinggi di suku. Klan suku Lian memiliki beberapa prajurit, tetapi untuk jumlah ahli yang jujur, hanya ada 3. Salah satunya adalah patriark yang merupakan penatua berjubah kuning, pelatih kamp persiapan prajurit, Yao Yuan adalah yang lain, dan terakhir adalah Lian Chengyu. Dia adalah kakek dari tetua berjubah kuning. Patriark sudah berusia 60-an, tapi Lian Chengyu baru berusia 17 tahun, jadi dia memiliki jalan yang cerah di depan. Lian Chengyu tidak diragukan lagi akan menjadi patriark berikutnya. Dia juga orang dengan peluang tertinggi untuk menjadi prajurit darah ungu. Dengan status kelahiran Lian Chengyu, dia tidak seharusnya menikahi seorang wanita dari luar, karena status tubuhnya yang rendah. Jadi bagaimana kalau aku tertarik? Segera suku kecil Lian ini tidak akan menghukumku, aku akan keluar dan melakukan petualangan hebat di hutan belantara yang luas. Apakah kamu mencoba menggunakan aturan klan suku Lian untuk melumpuhkan aku? Meskipun Lian Chengyu mengatakannya dengan tenang, kata-kata dingin itu membuat si penatua bergidik ketika dia dengan tergesa-gesa berkata, aku bercanda, tuan muda, aku hanya bertanya, aku berbicara terlalu banyak, tolong jangan mengingatnya. Petik 2. Tetua hendak menamparkan dirinya sendiri ketika dia mengatakan itu, karena meskipun klan suku Lian kecil, aturan klan sangat ketat. Di hutan belantara, di mana yang kuat memerintah yang lemah, banyak negara memberlakukan hukum militer. Namun dalam suku, para prajurit memegang kekuasaan, jadi baik itu hukum atau aturan klan suku, mereka semua sangat ketat. Yang kuat memegang nyawa orang-orang lemah di tangan mereka. Lian Chengyu, yang merupakan pembangkit tenaga listrik di sukunya, memiliki otoritas absolut untuk memutuskan nasib seseorang. Selain itu, Lian Chengyu tidak menunjukkan belas kasihan. Sejak dia muda, dia telah melalui banyak kesengsaraan, dan telah mengalami pertempuran yang kejam, bahkan di suku itu. Melihat bahwa sesepuh hendak menamparkan dirinya sendiri, Lian Chengyu dengan dingin berkata, baiklah. Berhenti berakting di hadapanku. Gadis ini masih muda, aku hanya ingin dia sebagai pelayan, atau selir, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ini seharusnya tidak melanggar aturan suku. Ya, terima kasih atas pengampunanmu, tuan muda, si penatua mengangguk cepat-cepat. Baiklah, biarkan aku bertanya padamu. Jiang Xiaorou ini, mengapa dia memiliki nama keluarga yang berbeda dari saudara laki-lakinya? Lian Chengyu menyipitkan matanya saat dia melihat apa yang terjadi di lapangan. Dia menyadari bahwa Jiang Xiaorou sangat melindungi saudaranya, sementara kakaknya lemah, Jiang Xiaorou masih tampak bangga padanya. Ini, aku mendengar bahwa ketika Jiang Xiaorou dalam kesulitan, dia diadopsi oleh Ibu Yi Yun. Mungkin karena alasan inilah Jiang Xiaorou sangat berterima kasih kepada Ibu Yi Yun, jadi dia juga memperlakukan Yi Yun dengan baik. Ah, begitu ya, Lian Chengyu mengerutkan kening saat dia berdiri. Pergilah sekarang. Melihat kaki Jiang Xiaorou terpaku di tanah, pria itu marah. Dia melangkah maju di depan Jiang Xiaorou dan hendak menamparnya. Gadis lemah seperti Jiang Xiaorou tidak bisa dibandingkan dengan tubuh besar pria itu. Tamparan ini jika mendarat akan melemparkan Jiang Xiaorou ke udara. Jiang Xiaorou hendak menggambar panah ketika dia merasa tangannya ditekan ke bawah. Yi Yun dengan cepat berbisik ke telinganya berkata, jangan terburu-buru. Dengan mengatakan itu, dalam satu gerakan cair, Yi Yun berdiri di depan Jiang Xiaorou. Tunggu, kata Yi Yun dengan tangan terangkat. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Pria itu marah, sebenarnya ini monyet kurus yang lemah. Dia akan mengirimnya terbang juga. Yi Yun gatal ingin menendang pria itu di pangkal pahanya, tetapi dia tahu bahwa orang bijak tidak bertarung ketika kemungkinan melawannya. Setelah menjalani 2 kehidupan, dia lebih tenang, dan tahu bahwa terburu-buru dalam situasi ini akan menjadi bencana. Pria sejati tidak berkelahi dengan wanita. Selanjutnya, bukankah kamu dari kamp persiapan prajurit? Kamu harus sangat kuat, jadi bagaimana kamu bisa meletakkan jari kamu pada seorang wanita muda? Bukankah itu hanya lelucon bagi orang-orang? Waspada dengan tindakan kasar pria itu, Yi Yun mengatakannya dengan cepat tapi jelas. Semua orang yang hadir mendengarnya. Lelaki itu ragu-ragu ketika dia dengan anehnya memandangi anak di depannya. Bukankah anak berusia 12 tahun akan melompat keluar untuk mengecohnya? Atau apakah dia akan dengan bodohnya menerima tamparan menggantikan kakaknya dan dikirim terbang? Tapi, dia melompat keluar dan mengucapkan kata-kata itu adalah ejekan sederhana yang sangat efektif. Dia meninggalkan tangannya di udara ketika dia ragu-ragu menggesekkan tangannya ke bawah. Pria ini merasa seperti meninju udara.
Memang, sebagai anggota kamp persiapan prajurit, dan di mata banyak orang, memukul dua anak tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu ada beberapa konflik kepentingan antara kamp persiapan prajurit dan warga biasa, jadi mudah baginya untuk dihancurkan dengan kata-kata. Pria itu mungkin kurang ajar, tetapi dia tidak ingin dibicarakan di belakang. Yah, setidaknya kamu tahu tempatmu, kata pria itu sambil menurunkan tangannya sambil menatap kedua bersaudara itu. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku tidak akan repot berdebat denganmu. Pergilah sekarang. Petik 2. Yun Er, kata Jiang Xiaorou sambil menarik tangan Yi Yun. Dia merasa tidak berdaya karena dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan masuk ke dalam konflik dengan pria itu. Tetapi pergi berarti kelaparan mereka. Sis Xiaorou, jangan khawatir, saat Yi Yun memegang tangan Jiang Xiaorou, memberi isyarat agar dia tenang. Jadi, aku akan pergi sekarang, tapi sebelum itu, sedikit aku punya sesuatu untuk berkonsultasi denganmu tentang. 5. Tubuh Yi Yun yang tipis dan rapuh bahkan lebih pendek dari Jiang Xiaorou. Meskipun dia terlihat seperti anak kecil, dalam hati Jiang Xiaorou, Yi Yun adalah pria di rumah, seorang pria yang akan mendukung keluarga di masa depan. Sambil memegang tangan Jiang Xiaorou, Yi Yun merasa gelisah saat telapak tangannya memanas dengan sedikit gemetar di jari-jarinya. Menghadapi kematian mereka yang akan datang, dan ketidakadilan suku, Jiang Xiaorou tidak mengharapkan siapapun untuk membela dirinya. Dia hanya bisa melakukannya sendiri, sebagai seorang gadis berusia 15 tahun, terhadap sekelompok lelaki gagah. Suasana menjadi hening sejenak ketika semua orang dengan bingung menatap Yi Yun dan Jiang Xiaorou. Setelah keheningan singkat, beberapa pria yang bertugas membagikan biji-bijian tertawa terbahak-bahak. Dia pria rumah tanggamu, hahaha. Nak muda, apakah kamu belum melihat seorang pria sebelumnya? Apakah kamu ingin aku menunjukkan kepada kamu apa artinya menjadi seorang pria? Kata salah seorang pria dengan cabul. Seorang anak yang bahkan tidak perlu bercukur, dan setipis monyet pada saat itu, aku bertanya-tanya nak, berapa hari yang lalu kamu berhenti menggunakan popok? Beberapa pria tertawa terbahak-bahak, Jiang Xiaorou memerah karena malu ketika dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak ada satu orang pun di belakangnya yang mau membela dirinya. Kelas penguasa suku dipenuhi dengan semua prajurit yang kuat dan susah payah. Karena yang lemah tidak bisa mengalahkan yang kuat, tidak ada yang peduli untuk membantu mereka karena mereka harus makan sendiri. Aku ingat sesuatu. Bukankah bocah ini mati beberapa hari yang lalu? Di sebuah suku kecil, kematian bukan hal yang aneh. Dan karena kurangnya Yi Yun berdiri, kematiannya tidak banyak diketahui. Betul sekali, aku tahu dia. Dia penuh penyakit, tubuhnya sangat lemah sehingga angin bisa meniupnya, orang lain setuju. Siapa bilang kakakku meninggal? Jiang Xiaorou menatap pria itu seperti macan tutul. Tubuh mereka sangat tidak proporsional, seperti burung pipit yang menentang burung pemakan bangkai. Meski begitu, Jiang Xiaorou mengertakkan giginya dan berdiri tegak. Ada sedikit niat membunuh di matanya, sesuatu yang bisa dilihat pada seekor binatang buas. Sulit untuk percaya bahwa seorang gadis muda yang lemah seperti dia bisa menunjukkan tatapan seperti itu. Jiang Xiaorou berpegangan erat pada benda seperti tiang panjang dan tipis yang dia sembunyikan di belakangnya. Dia diam-diam menyimpan salah satu panah untuk tujuan defensif. Menghadapi tatapan Jiang Xiaorou, pria itu mengerutkan kening karena dia membuatnya marah. Sebagai diaken di suku itu, dan anggota kamp persiapan prajurit, posisinya di suku itu sangat tinggi. Situasi ini seperti seekor harimau yang ditembaki oleh seekor anak kucing. Dasar bodoh, apa yang kamu lihat? Aku akan menggali mata kamu jika kamu terus menatap. Pria itu berkata dengan marah, tetapi Jiang Xiaorou terus mulai padanya sambil menggertakkan giginya. Dia tidak mundur karena mereka tidak akan selamat jika mereka tidak menerima jatah tambahan hari ini. Panah di tangannya dicengkeram lebih erat, hampir sampai ia mengeluarkannya. Gadis ini menarik, terletak di sebuah rumah yang tinggi dan bersih, seorang anak lelaki berjubah perak telah memantau konflik antara Jiang Xiaorou dan pria itu melalui jendela. Pemuda lapis baja perak ini memiliki kehadiran yang sangat kuat. Armornya yang cerah hanya berfungsi untuk meningkatkan perbedaan antara dia dan rakyat jelata yang menderita. Dia masih menyembunyikan panah. Semua bahan pembuatan panah telah diperhitungkan, tetapi bahkan panah yang rusak harus dikumpulkan. Aku tidak tahu bagaimana gadis ini berhasil menyembunyikan panah, tetapi dari kelihatannya, dia mungkin memiliki keberanian untuk menggunakan panah secara ofensif. Jika dia melakukan serangan, dia pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Seorang penatua berdiri di samping pemuda lapis baja perak itu dengan sopan. Betul sekali. Namun, jika dia tidak melakukan serangan, dia mungkin akan mati kelaparan, kata pemuda berarmor perak itu dengan acuh tak acuh. Ceritakan lebih banyak tentang gadis ini. Penatua membungkuk menjawab, ya tuanku, namanya Jiang Xiaorou, seorang gadis dari kasta yang lebih rendah di klan suku Lian kami. Dia dan saudara lelakinya awalnya bukan dari klan suku Lian. Dia adalah seorang pengungsi yang berhasil menemukan pijakan di klan suku Lian. Beberapa tahun yang lalu, saudara lelakinya, Ibu Yi Yun meninggal dunia. Saudara kandung menjadi yatim piatu. Diharapkan kedua anak itu, tanpa ibu mereka, pasti akan mati, tetapi Jiang Xiaorou ini, meskipun masih muda, secara mengejutkan berhasil merawat dirinya sendiri dan saudara lelakinya dan telah berlangsung selama beberapa tahun. Penatua itu sangat sopan. Klan suku Lian berjumlah 1000, dan dia tahu segalanya tentang semua orang. Suku besar yang khas biasanya tidak menerima pengungsi, hanya suku yang lebih kecil. Sebenarnya, ini adalah salah satu cara bagi suku kecil untuk mempertahankan populasi mereka, namun para pengungsi selalu berstatus jauh lebih rendah daripada penduduk asli. Dia sebenarnya seorang gadis dari tempat lain. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri ketika dia perlahan-lahan menyeringai. Dari situasi sebelumnya, dia menyadari bahwa Jiang Xiaorou memiliki udara yang berbeda yang tidak bisa dia gambarkan, karena itu bukan udara yang dimiliki anak keluarga miskin. Selanjutnya, Jiang Xiaorou memiliki penampilan yang elegan dan halus. Dalam sebuah suku kecil yang menderita penderitaan, seorang gadis cantik seperti itu jarang terjadi.
Gadis yang cantik dan menawan dengan sikap menantang, dengan masa lalu yang tidak diketahui, menyalakan minat pada Lian Chengyu. Tuan muda, apakah dia sudah menarik perhatianmu? Sesepuh itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan muda Lian Chengyu memiliki prestise yang sangat tinggi di suku. Klan suku Lian memiliki beberapa prajurit, tetapi untuk jumlah ahli yang jujur, hanya ada 3. Salah satunya adalah Patriark yang merupakan penatua berjubah kuning, pelatih kamp persiapan prajurit, Yao Yuan adalah yang lain, dan terakhir adalah Lian Chengyu. Dia adalah kakek dari tetua berjubah kuning. Patriark sudah berusia 60-an, tapi Lian Chengyu baru berusia 17 tahun, jadi dia memiliki jalan yang cerah di depan. Lian Chengyu tidak diragukan lagi akan menjadi Patriark berikutnya. Dia juga orang dengan peluang tertinggi untuk menjadi prajurit darah ungu. Dengan status kelahiran Lian Chengyu, dia tidak seharusnya menikahi seorang wanita dari luar, karena status tubuhnya yang rendah. Jadi bagaimana kalau aku tertarik? Segera suku kecil Lian ini tidak akan menghukumku, aku akan keluar dan melakukan petualangan hebat di hutan belantara yang luas. Apakah kamu mencoba menggunakan aturan klan suku Lian untuk melumpuhkan aku? Meskipun Lian Chengyu mengatakannya dengan tenang, kata-kata dingin itu membuat si penatua bergidik ketika dia dengan tergesa-gesa berkata, aku bercanda, tuan muda, aku hanya bertanya, aku berbicara terlalu banyak, tolong jangan mengingatnya. Petik 2. Tetua hendak menamparkan dirinya sendiri ketika dia mengatakan itu, karena meskipun klan suku Lian kecil, aturan klan sangat ketat. Di hutan belantara, di mana yang kuat memerintah yang lemah, banyak negara memberlakukan hukum militer. Namun dalam suku, para prajurit memegang kekuasaan, jadi baik itu hukum atau aturan klan suku, mereka semua sangat ketat. Yang kuat memegang nyawa orang-orang lemah di tangan mereka. Lian Chengyu, yang merupakan pembangkit tenaga listrik di sukunya, memiliki otoritas absolut untuk memutuskan nasib seseorang. Selain itu, Lian Chengyu tidak menunjukkan belas kasihan. Sejak dia muda, dia telah melalui banyak kesengsaraan, dan telah mengalami pertempuran yang kejam, bahkan di suku itu. Melihat bahwa sesepuh hendak menamparkan dirinya sendiri, Lian Chengyu dengan dingin berkata, baiklah. Berhenti berakting di hadapanku. Gadis ini masih muda, aku hanya ingin dia sebagai pelayan, atau selir, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ini seharusnya tidak melanggar aturan suku. Ya, terima kasih atas pengampunanmu, tuan muda, si penatua mengangguk cepat-cepat. Baiklah, biarkan aku bertanya padamu. Jiang Xiaorou ini, mengapa dia memiliki nama keluarga yang berbeda dari saudara laki-lakinya? Lian Chengyu menyipitkan matanya saat dia melihat apa yang terjadi di lapangan. Dia menyadari bahwa Jiang Xiaorou sangat melindungi saudaranya, sementara kakaknya lemah, Jiang Xiaorou masih tampak bangga padanya. Ini, aku mendengar bahwa ketika Jiang Xiaorou dalam kesulitan, dia diadopsi oleh Ibu Yiyun. Mungkin karena alasan inilah Jiang Xiaorou sangat berterima kasih kepada Ibu Yiyun, jadi dia juga memperlakukan Yiyun dengan baik. Ah, begitu ya, Lian Chengyu mengerutkan kening saat dia berdiri. Pergilah sekarang. Melihat kaki Jiang Xiaorou terpaku di tanah, pria itu marah. Dia melangkah maju di depan Jiang Xiaorou dan hendak menamparnya. Gadis lemah seperti Jiang Xiaorou tidak bisa dibandingkan dengan tubuh besar pria itu. Tamparan ini jika mendarat akan melemparkan Jiang Xiaorou ke udara. Jiang Xiaorou hendak menggambar panah ketika dia merasa tangannya ditekan ke bawah. Yiyun dengan cepat berbisik ke telinganya berkata, jangan terburu-buru. Dengan mengatakan itu, dalam satu gerakan cair, Yiyun berdiri di depan Jiang Xiaorou. Tunggu, kata Yiyun dengan tangan terangkat. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Pria itu marah, sebenarnya ini monyet kurus yang lemah. Dia akan mengirimnya terbang juga. Yiyun gatal ingin menendang pria itu di pangkal pahanya, tetapi dia tahu bahwa orang bijak tidak bertarung ketika kemungkinan melawannya. Setelah menjalani 2 kehidupan, dia lebih tenang, dan tahu bahwa terburu-buru dalam situasi ini akan menjadi bencana. Pria sejati tidak berkelahi dengan wanita. Selanjutnya, bukankah kamu dari kamp persiapan prajurit? Kamu harus sangat kuat, jadi bagaimana kamu bisa meletakkan jari kamu pada seorang wanita muda? Bukankah itu hanya lelucon bagi orang-orang? Waspada dengan tindakan kasar pria itu, Yiyun mengatakannya dengan cepat tapi jelas. Semua orang yang hadir mendengarnya. Lelaki itu ragu-ragu ketika dia dengan anehnya memandangi anak di depannya. Bukankah anak berusia 12 tahun akan melompat keluar untuk mengecohnya? Atau apakah dia akan dengan bodohnya menerima tamparan menggantikan kakaknya dan dikirim terbang? Tapi, dia melompat keluar dan mengucapkan kata-kata itu adalah ejekan sederhana yang sangat efektif. Dia meninggalkan tangannya di udara ketika dia ragu-ragu menggesekkan tangannya ke bawah. Pria ini merasa seperti meninju udara. Memang, sebagai anggota kamp persiapan prajurit, dan di mata banyak orang, memukul 2 anak tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu ada beberapa konflik kepentingan antara kamp persiapan prajurit dan warga biasa, jadi mudah baginya untuk dihancurkan dengan kata-kata. Pria itu mungkin kurang ajar, tetapi dia tidak ingin dibicarakan di belakang. Yah, setidaknya kamu tahu tempatmu, kata pria itu sambil menurunkan tangannya sambil menatap kedua bersaudara itu. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku tidak akan repot berdebat denganmu. Pergilah sekarang. Petik 2. Yun Er, kata Jiang Xiaorou sambil menarik tangan Yiyun. Dia merasa tidak berdaya karena dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan masuk ke dalam konflik dengan pria itu. Tetapi pergi berarti kelaparan mereka. Sis Xiaorou, jangan khawatir, saat Yiyun memegang tangan Jiang Xiaorou, memberi isyarat agar dia tenang. Jadi, aku akan pergi sekarang, tapi sebelum itu, sedikit aku punya sesuatu untuk berkonsultasi denganmu tentang. Apa? Katakan, kata pria itu dengan tidak sabar. Oh, ini dia, adikku menyerahkan 2 ikatan panah dan sesuai dengan aturan klan, lebih banyak ransum dari ini yang harus diperoleh. Yiyun menggantung kantong cahaya biji-bijian di udara saat dia bertanya dengan tatapan sungguh-sungguh, tanpa ada tanda-tanda menginterogasi. Pria itu mendesis, apa aturan klan? Menjadi kuat adalah aturan. Apa yang aku katakan menjadi aturan. Pria itu berkata dengan agresif. Yiyun mencibir dalam hatinya.
Betapa bodohnya, kesombongan pria itu telah membawanya langsung ke dalam perangkapnya. Yi Yun memberinya tatapan tidak adil, dengan mengatakan, saudaraku, kamu dapat menetapkan aturan, tetapi kamu harus membiarkan kami memiliki sesuatu untuk dijalani. Dengan mengatakan ini, Yi Yun telah memasukkan bahwa semua orang ada di kapal ketika pria itu berkata, menjadi kuat adalah aturan. Apa yang aku katakan adalah aturannya. Karena kemungkinan besar mengacak-acak bulu banyak dari mereka. Segera setelah itu, banyak orang di belakang Yi Yun tidak bisa tidak menggemakannya dengan mengatakan, benar, bro, aku menyerahkan 6 potong baju besi, namun yang aku dapatkan hanyalah sejumlah kecil jatah, aku ingin penjelasan juga. Mengapa hanya ada sedikit jatah kali ini? Kami juga ingin tahu. Petik 2. Aku orang tua dengan keluarga yang harus diberi makan. Jumlah jatah ini tidak cukup. Orang-orang dari klan suku Lian telah menderita selama ini. Mereka memiliki niat untuk memberontak melawan kepemimpinan klan suku, tetapi karena perbedaan kekuatan dan mereka tanpa pemimpin, tidak satupun dari mereka yang maju. Tetapi dengan provokasi Yi Yun, mereka tidak bisa lagi duduk diam. Wajah pria itu jatuh. Dia tidak berharap bahwa kata-kata anak-anak akan menyebabkan gangguan di antara kerumunan. Melihat situasinya meningkat, dia mulai kehilangan kendali atas hal itu. Kalian semua, tutup F***K. Pria itu meraung. Tapi aumannya sangat terbatas. Beri kami penjelasan. Kami ingin penjelasan. Petik 2. Mengapa hanya ada sedikit jatah? Hukum gagal ketika pelanggar banyak. Biasanya, orang pertama yang melompat maju akan menerima perawatan khusus, tetapi dengan situasi yang meningkat, semua orang mendapatkan keberanian. Tepat ketika situasinya akan lepas kendali, sebuah suara yang jernih terdengar, kamu ingin penjelasan, aku akan memberimu satu. Suara ini mengandung energi amorf, langsung membungkam situasi kacau. Semua orang melacak sumber suara, hanya untuk melihat seorang pemuda lapis baja perak dengan pedang panjang di tangan, berjalan mendekat. Ini Tuan Muda Lian Chengyu. Lian Chengyu. Melihat anak ini, semua orang terkejut. Lian Chengyu adalah orang di suku yang paling mungkin menjadi prajurit darah ungu. Bakat Lian Chengyu tampaknya sebanding dengan kejeniusan suku besar. Jika klan suku Lian menghasilkan prajurit darah ungu, semuanya akan berbeda. Hari itu terjadi, Lian Chengyu bisa mendukung seluruh klan suku. Jika Lian Chengyu melangkah lebih jauh dan mengesankan suku yang kuat, dia pasti akan memiliki sarana untuk membawa seluruh suku Lian ke kota. Bagi banyak orang di suku itu, bisa tinggal di kota adalah surga. Untuk dapat membangun sebuah kota di hutan belantara itu terlalu sulit karena akan menjadi sasaran yang mudah, penuh dengan manusia, untuk diserang binatang buas yang besar dan kuat. Tanpa ahli manusia mendukung kota, binatang buas akan dengan mudah menginjak-injaknya. Banyak ahli berada di setiap kota manusia. Dengan tembok tinggi yang tebal dan warisan yang panjang, kota ini dilindungi, meninggalkan manusia untuk bertahan hidup dengan aman di dalam tembok kota. Dengan sumber makanan yang cukup, mereka tidak perlu takut kelaparan atau ancaman binatang buas. Siapa yang tidak ingin menjalani kehidupan yang menyenangkan? Lian Chengyu adalah harapan klan suku Lian. Posisinya di dalam suku sudah melebihi patriark. Ketika Lian Chengyu maju, semua orang terdiam. Kakek, Lian Chengyu pertama kali mengakui patriark suku, yang adalah penatua berjubah kuning. Ah, Chengyu, karena kamu telah melangkah maju, aku akan menyerahkannya padamu. Di suku itu, banyak pria menikah pada usia 16 tahun. Jadi, seorang remaja berusia 17 tahun, Lian Chengyu, memenuhi syarat untuk memimpin. Lian Chengyu pada awalnya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada suku itu. Sebaliknya, dia menghadap Yi Yun dengan senyum penuh arti. Kamu adalah Yi Yun, kan? Alis Yi Yun melonjak. Hal pertama yang dikatakan Lian Chengyu kepada suku itu adalah ke arahnya, dan meskipun itu salah satu dari senyuman, Yi Yun bisa merasakan bahaya di baliknya. Yi Yun memicu keresahan orang-orang, dan dia telah mencoba yang terbaik untuk membuatnya tampak tidak disengaja. Disengaja atau tidak, sebagai perwakilan kepemimpinan suku, Lian Chengyu kemungkinan besar akan menyerangnya. Tidak buruk untuk anak berusia 12 tahun. Kamu tidak terlihat seperti anak kecil, suatu hari kamu mungkin berjumlah sesuatu yang besar. Lian Chengyu tertawa kecil ketika dia menepuk pundak Yi Yun dengan acuh tak acuh. Banyak di antara kerumunan orang terkejut bahwa seseorang yang berperawakan Lian Chengyu mengambil inisiatif untuk menepuk pundak rakyat jelata. Juga, pujian ini sangat penting. Lian Chengyu benar-benar mengatakan bahwa anak malang ini bisa berjumlah besar. Apakah itu mungkin? Meskipun mereka berselisih, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa karena itu adalah kata-kata dari mulut Lian Chengyu. Bagi mereka, pemuda ini pasti beruntung baginya untuk dihargai oleh Tuan Muda Lian. Dia bahkan mungkin diberi posisi antek muda Tuan Lian di masa depan. Itu adalah posisi yang banyak diimpikan. Tuan Muda terlalu memikirkan aku. Yi Yun tersenyum kaku, tapi hatinya terasa tegang. Dia terus-menerus waspada sejak saat dia bertemu Lian Chengyu. Dia merasakan kebas di bahunya, diikuti oleh kehangatan yang menyebar di bahunya sebelum hampir seketika menghilang ketika Lian Chengyu menepuknya. Jika Yi Yun tidak tajam dan waspada, dia akan berpikir bahwa perasaan itu adalah ilusi, atau berpikir bahwa itu karena gugup ketika Lian Chengyu menepuk pundaknya. Apa yang diinginkan pria Lian ini? Mungkinkah ada trik? Yi Yun tidak percaya bahwa Lian Chengyu akan menepuk pundaknya di depan semua orang, atau memujinya tanpa imbalan. Baginya, tatapan Lian Chengyu penuh permusuhan. Beri mereka beberapa jatah. Lian Chengyu menoleh ke pria yang bertanggung jawab membagikan makanan dan berbicara. Meskipun Jiang Xiaorou masih muda, dia harus dirawat selama 2 tahun, tidak mati kelaparan. Ya, Tuan Muda. Jawab pria itu. Meskipun dia tidak mau setelah ditipu oleh Yi Yun, dia harus mematuhi perintah Lian Chengyu. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum menyerahkan sekarung gandum seberat 25 kg kepada Yi Yun. Yi Yun menjadi lebih waspada tetapi menunjukkan ekspresi terima kasih. Dia menerima tas dan dengan tidak jujur berkata, terima kasih, Tuan Muda. Meskipun dia sangat berterima kasih, Yi Yun bersiap untuk mengalahkan Lian Chengyu. Makanan milik Jiang Xiaorou sebagai hasil dari kerja kerasnya membuat panah bisa ditukar dengan sepotong daging, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah sekantong gandum.
Mereka bahkan harus berterima kasih. Itu tidak masuk akal. Rendahnya kemampuan menyebabkan rendah diri dalam segala hal. Di dunia ini, kekuatan adalah kebenaran. Aku sangat ingin memberinya dua mata panda, pikir Yi Yun tetapi menampilkan wajah poker sempurna. Melihat Yi Yun mengumpulkan makanan selama 2-3 bulan, yang lain penuh dengan kecemburuan dan kecemburuan. Tetapi karena itu diberikan oleh Lian Chengyu, mereka tidak berani mengatakan apapun kecuali, Tuan Muda Lian, dapatkah kamu menjelaskan kepada kami mengapa ada begitu sedikit jatah hari ini? Ya, Tuan Muda Lian harus membela kita. Lian Chengyu sudah berdiri di atas panggung, tersenyum pada semua orang. Seolah-olah pujian yang dia berikan kepada Yi Yun tidak ada artinya, dan dia tidak lagi tertarik. Sambil tersenyum, dia berkata, rekan-rekan anggota suku aku, kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Lian Chengyu tidak langsung ke titik dengan kalimat pertamanya, tetapi menggunakannya untuk memadamkan massa. Bagi Yi Yun, ini adalah taktik yang ceroboh, tetapi dengan perawakan Lian Chengyu, kata-kata itu telah membuat orang miskin tersanjung. Kamu ingin penjelasan? Aku akan memberi kamu penjelasan. Angkat. Lian Chengyu melambaikan tangannya dan 6 pria di belakangnya mengangkat sebuah kotak kayu besar dengan tiang kayu. Yi Yun ingat itu, bahwa Tuan Tao meninggalkan kotak ini setelah menerima senjata dan pelindung. Ini pasti sesuatu dari suku besar. Buka. Perintah Lian Chengyu. Tidak mungkin menyembunyikan item di dalam kotak. Untuk memperbaikinya, banyak tenaga kerja akan diperlukan. Dua pria besar membuka kotak itu di depan semua orang. Ketika kotak itu terbuka, cahaya indah dengan pola-pola indah terpancar darinya. Kerumunan berseru tak percaya. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Lian Chengyu maju dan, menggunakan batu merah, melambaikannya di sepanjang aliran cahaya bercahaya. Aliran cahaya beriak sebagai reaksi sebelum perlahan-lahan menghilang. Dalam sekejap, udara dingin mengalir. Ini sangat dingin. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Yang mereka lihat hanyalah kabut putih yang dipancarkan dari kotak itu dan ketika kabut itu akhirnya menghilang, mereka melihat sepotong besar tulang mengkilap di dalam kotak itu. Rasa dingin yang menggigit datang dari tulang. Apa itu? Mereka semua terkejut, karena mereka belum pernah melihat sesuatu yang langka. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, mereka dapat menebak bahwa itu kemungkinan harta yang sangat besar. Ini adalah tulang yang sunyi, kata Lian Chengyu dengan rasa puas. Pola cahaya yang kamu lihat sebelumnya ada di sana untuk menutup dinginnya tulang. Tulang sepi, ini adalah tulang yang sunyi. Sebagian besar orang di kerumunan tidak pernah mendengar tentang tulang yang sunyi, tetapi Yi Yun sudah mendengar tentang mereka dari uraian Jiang Xiaorou. Di hutan belantara dunia ini, ada binatang buas yang sunyi. Setiap binatang sepi memiliki kemampuan untuk dengan mudah menghancurkan suku kecil seperti suku Lian. Binatang buas terpencil mungkin menakutkan, tetapi tubuh mereka penuh dengan harta. Daging sepi adalah suplemen yang sangat baik. Namun, karena nafsu makan seseorang terbatas, berapa banyak binatang sepi seukuran bukit yang bisa dimakan seseorang? Untungnya, sebagian besar esensi dikumpulkan di dalam tulang mereka, dan melalui metode khusus, itu disempurnakan menjadi sepotong kecil. Hasil penyulingan dianggap item paling berharga dalam tubuh binatang buas terpencil. Melihat tulang yang sunyi di dalam kotak, meskipun itu hanya sebagian kecil dari tulang rusuk binatang buas, itu masih dianggap berharga. Alasan mengapa kita memiliki jatah yang lebih sedikit hari ini adalah karena selain menukar jatah, banyak senjata dan pelindung yang digunakan untuk menukar potongan tulang terpencil ini. Bahkan, untuk mendapatkannya, panah dan baju besi yang kamu buat tidak cukup. Karena pengalaman aku di luar di masa muda aku di mana aku memperoleh beberapa metode kultivasi mental, hanya dengan menukar itu akhirnya kami memiliki cukup untuk menukar sepotong tulang terpencil ini. Di antara pidato Lian Chengyu, penatua di sampingnya telah menjelaskan kegunaan dan berharga dari tulang yang sunyi untuk semua orang. Meskipun penatua mengatakannya secara perwakilan, banyak orang yang hadir tidak dapat menerimanya. Tulang yang sunyi mungkin baik, tetapi apa hubungannya dengan mereka? Tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak akan mempertaruhkan hasil dari penyaringan esensi dari tulang sunyi. Aku tahu pikiranmu, kamu khawatir tentang kehidupan masa depan kamu khawatir kelaparan sampai mati, aku mengerti situasi semua orang. Tapi pikirkanlah, apakah ada akhir dari hari-hari itu? Di hutan belantara, ada suku kecil sebanyak pasir di padang pasir. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan dapat dihancurkan kapan saja. Petik 2. Klan suku Lian kami juga salah satu dari mereka. Apakah kamu benar-benar ingin menjalani kehidupan yang berbahaya selamanya? Khawatir ketika makan berikutnya, mengkhawatirkan apakah kamu akan dibunuh oleh binatang buas saat tidur di malam hari. Petik 2. Apakah kamu benar-benar menginginkan kehidupan seperti itu? Kata-kata Lian Chengyu penuh dengan hasutan. Banyak suku yang mengepalkan tangan mereka. Kehidupan seperti itu melemahkan. Jika ada neraka, ini dia. Aku sudah cukup tahan, teriak seseorang di kerumunan. Baik, aku juga tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu. Ada kesempatan sekarang. Dalam waktu 3 bulan, kerajaan manusia, kerajaan-kerajaan Taiya akan memiliki rekrutmen tenaga ahli secara massal di wilayahnya. Jika seseorang harus melewati beberapa putaran seleksi oleh Taiya Divine Kingdom, seseorang dapat menjadi prajurit dari Taiya Divine Kingdom. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa, dan juga kesempatan yang bagus. Mengatakan ini, mata Lian Chengyu tampak seperti terbakar dengan api. Yi Yun mengerti mata ini mereka adalah salah satu keinginan dan ambisi yang ekstrim. Lian Chengyu adalah pria dengan ambisi. Dia tidak ingin terjebak dalam klan suku kecil. Dia ingin pergi ke padang belantara dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Tidak heran dia bersedia mengorbankan begitu banyak suku hanya untuk sepotong tulang sepi. Dia ingin mengambil ujian kerajaan dalam 3 bulan. Yi Yun tiba-tiba tercerahkan. Dia awalnya berpikir bahwa Lian Chengyu mungkin perlahan mengumpulkan jatah dari waktu ke waktu untuk ditukar dengan tulang yang sunyi. Baginya untuk membunuh angsa emas mungkin berarti bahwa dia akan menggunakan tulang sunyi untuk membuat lompatan kuantum dengan kekuatan. Kata-kata Lian Chengyu dengan cepat mengkonfirmasi hipotesis Yi Yun.
Aku, Lian Chengyu, lahir dan dibesarkan di klan suku Lian, aku adalah putra dari suku Lian, aku akan memberikan segalanya untuk seluruh suku Lian. Syukurlah, dengan potongan tulang sepi ini, aku bisa menerobos ke ranah prajurit darah ungu dalam waktu 3 bulan. Setelah aku menjadi prajurit darah ungu, aku dapat dengan mudah lulus ujian yang diatur oleh Taiyah Divine Kingdom, menjadi prajurit kerajaan. Ketika itu terjadi, aku secara pribadi dapat melindungi seluruh suku Lian. Dan sebagai pejuang kerajaan ilahi, aku bahkan dapat membawa suku Lian ke kota-kota kerajaan Taiyah Divine. Jika aku membuat kontribusi di masa depan, aku bahkan dapat memiliki bagian dari kota yang dapat aku sebut sebagai milik aku. Ketika itu terjadi, semua orang bisa memasuki kota aku dan menjalani kehidupan yang nyaman. Dalam 3 bulan, betul sekali hanya bertahan selama 3 bulan. Hari ujian berakhir, aku berjanji kamu hidup tanpa kekhawatiran. Hari ini, bagi suku untuk mengencangkan ikat pinggang mereka untuk menyediakan bagi aku akan mengembalikannya 100 kali, tidak, 1000 kali. Kata-kata Lian Chengyun menyihir, dan orang-orang normal yang menderita tidak dapat memenuhi ambisinya. Mereka semua tenggelam dalam janji masa depan yang lebih baik dan mulai mengantisipasinya. 3 bulan, hanya 3 bulan lagi dan mereka bisa pindah ke kota. Apakah ini nyata? Orang ini bisa menjadi politisi di bumi. Yi Yun mulai merenung saat dia jelas tahu bahwa tidak ada yang akan mempertanyakan kelangkaan ransum yang didistribusikan lagi. Janji Lian Chengyu tentang kastil di udara telah membungkam semua orang. Setiap pertanyaan lebih lanjut akan ditangani, bukan oleh Lian Chengyu tetapi oleh orang-orang di sekitarnya. Orang miskin tidak berdaya. Kehidupan seseorang itu murah. Sekantong jatah itu bernilai beberapa nyawa, jadi untuk janji kurator oleh Lian Chengyu, itu normal untuk ada lebih banyak kematian. Orang-orang telah menjalani kehidupan yang sulit dan terlalu tertekan. Mereka membutuhkan harapan, pilar dukungan bagi mereka untuk terus hidup. Mereka bahkan percaya pada sepotong harapan. Siapapun yang mengaku menentangnya akan ditangani secara parah oleh orang yang putus asa. Menyadari bahwa orang-orang masih bingung, seorang antek melompat keras berteriak, "Hidup Tuan Muda Lian Chengyu." Orang yang menderita kelaparan mudah dihasut. Bagi mereka, mereka rela mengorbankan hidup mereka untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Hidup Tuan Muda Lian Chengyu, beberapa orang berteriak lemah. Tetapi saat orang-orang mulai berteriak, teriakan itu meningkat. Bahkan mereka yang khawatir tentang makanan mereka berikutnya harus pergi bersama orang banyak. Ini adalah kesedihan bagi yang lemah mereka tidak punya pilihan. Melihat reaksi orang-orang, Lian Chengyu sangat puas. Selama dia menginginkannya, seluruh suku Lian akan menjadi batu loncatannya. Dia ingin menginjak batu ini dan membuat legenda sendiri. Chengyu, bagus sekali, kata penatua berjubah kuning setelah berjalan di belakang Lian Chengyu. Kakek, kamu tidak perlu memuji aku. Tidak apa, jika aku tidak menyulut emosi orang-orang ini, akan sulit untuk melanjutkan. Menyempurnakan tulang akan membunuh banyak orang. Ya, desah sesepuh berjubah kuning. Dia tahu bahwa memperbaiki tulang akan membunuh banyak orang. Namun terlepas dari jumlah kematiannya, peluang ini tidak boleh hilang. Satu kesuksesan terbentuk dari 1000 tulang. Kakek, mengapa kamu menghela nafas? Suku akan mengingat mereka atas kematian mereka. Selanjutnya, dengan beberapa orang mati, akan ada lebih banyak makanan yang tersisa. Menahan 3 bulan lagi tidak akan menjadi masalah, kata Lian Chengyu dengan santai. Dia tidak khawatir tentang pengorbanan. Berapa banyak orang yang mati sehari di padang belantara? Beberapa semut yang sekarat bisa menjadi pahlawan. Itu pasti sepadan, karena pahlawan bisa menyelamatkan lebih banyak semut. Terlebih lagi, pahlawan itu adalah dirinya sendiri. Kata-kata Lian Chengyu tidak didengar oleh siapapun selain penatua berjubah kuning. Yuner, apa yang salah? Jiang Xiaorou telah memperhatikan bahwa Yi Yun tidak memperhatikan dan menyentaknya. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada, Yi Yun menggelengkan kepalanya. Dia sedang kesurupan, bukan karena pidato Lian Chengyu, juga bukan karena nasib tak tertahankan dari suku Lian, tetapi dia telah memperhatikan bahwa beberapa titik cahaya redup telah melayang, seperti kunang-kunang di langit malam. Lampu terbang ke mulutnya dan menghilang. Tak lama kemudian, kesejukan kristal ungu meresap, menjadi lebih jelas. Jelas, kristal ungu menyerap lampu. Sama seperti kristal ungu yang menyerap cahaya bintang di malam hari. Dan mencari sumber cahaya, itu sebenarnya. Jantung Yi Yun berdetak kencang, tidak mungkin. Sumber cahaya ada di dalam kotak kayu, yang berarti itu berasal dari tulang yang sunyi. Yi Yun berkeringat dingin pada pergantian peristiwa yang tak terduga ini. Tulang sepi memancarkan cahaya yang terbang ke arahnya. Bagaimana bisa Lian Chengyu tidak menyelidiki fenomena ini? Dengan semakin banyak titik cahaya datang ke arahnya, itu menjadi terlalu jelas. Dia yakin bahwa dia akan ditemukan. Saat itu diselidiki, dia hanya bisa menjelaskannya dengan hidupnya. Yuner, apa yang salah denganmu? Kenapa dahimu penuh keringat? Petik 2. Sis Xiaorou, kamu, Yi Yun melihat banyak titik cahaya melayang, tetapi Jiang Xiaorou sepertinya tidak memperhatikan mereka. Sis Xiaorou, tidakkah kamu melihat sesuatu? Tanya Yi Yun dengan hati nurani yang bersalah. Dia menyadari bahwa selain Jiang Xiaorou, orang-orang di sekitarnya juga tidak memperhatikan titik-titik cahaya. Melihat apa? Yuner, kamu sakit? Jiang Xiaorou bertanya dengan prihatin. Tubuh Yi Yun lemah dan dia baru saja bangkit hari sebelumnya. Akan sangat mengerikan jika dia jatuh sakit lagi. Yi Yun berhenti sejenak sebelum menghela nafas lega. Sepertinya dia adalah satu-satunya yang bisa melihat titik-titik cahaya. Mungkinkah hanya pemilik kristal ungu yang dapat melihat kejadian aneh kristal ungu? Dia diam-diam melirik Lian Chengyu, yang masih memiliki senyum tenang di wajahnya. Lian Chengyu kadang-kadang akan melihat kotak yang berisi tulang sunyi dengan tampilan manik di matanya. Orang itu belum memperhatikan titik-titik cahaya. Dengan itu, Yi Yun santai. Jika bahkan Lian Chengyu tidak bisa melihatnya, maka tidak ada orang selain dirinya yang bisa. Yi Yun sekarang semakin yakin bahwa kristal ungu adalah harta yang luar biasa. Pada saat itu, Lian Chengyu mengalihkan pandangannya ke arah Yi Yun dengan senyum yang bermakna. Dia berjalan maju dan berdiri di depan Jiang Xiaorou. Makanan ini adalah hadiah untukmu.
Ambillah dan jangan kelaparan diri kamu sendiri. Jika itu tidak cukup, datang mencariku. Lian Chengyu mengucapkan kata-kata itu dengan lembut. Suaranya menyenangkan, tetapi ekspresi dan nadanya adalah salah satu dari keunggulan. Untuk apapun yang dia berikan, dia juga bisa mengambilnya kembali. Jiang Xiaorou tetap diam. Lian Chengyu tidak keberatan ketika dia mengaguminya karena keras kepala ketika jatahnya dibagikan. Itu tidak berarti bahwa dia menyukai sikap keras kepala wanita itu terhadapnya. Dia bertekad untuk perlahan-lahan menghapusnya sampai dia menjadi taat seperti anak kucing. Yang dia inginkan adalah seorang gadis pelayan yang patuh, bukan seorang wanita yang perlu dibujuk. Dengan seorang saudara lelaki di sisinya, ia memiliki sesuatu untuk dipegang teguh dan tetap ditentukan. Ini bukan yang diinginkan Lian Chengyu. Selain itu, Ibu Yi Yun telah mengadopsinya dan mereka tidak memiliki hubungan darah. Lian Chengyu tidak menyukai kenyataan bahwa saudara kandung yang bukan darah hidup bersama. Selanjutnya, Yi Yun telah menggerakkan massa dan hampir menyebabkan keributan. Dia mengingatnya bahwa seorang anak berusia 12 tahun bisa begitu licik. Dia pasti akan menjadi ancaman ketika dia dewasa. Apa yang diinginkan Lian Chengyu adalah orang-orang yang taat, menjadi batu loncatannya, tidak menipu orang-orang seperti Yi Yun yang sulit dikendalikan. Karena tulang sepi akan disempurnakan, itu adalah masalah besar bagi Lian Chengyu. Dia bersedia membayar berapapun agar berhasil. Dia tidak ingin ada ketidakpastian, karena dia akan mengisolasi dirinya untuk pelatihan. Selain itu, tulang yang sunyi memiliki masalah, memurnikannya akan berakhir dengan kematian. Dengan kekurangan makanan dan orang-orang sekarat, mudah memicu kemarahan publik. Dia takut terjadi pemberontakan saat dilatih dalam isolasi. Mereka bisa membalik kuali di mana tulang sunyi sedang disempurnakan. Jika rencananya dihancurkan, membunuh mereka semua sia-sia. Dari sudut pandang Lian Chengyu, Yi Yun membencinya dan tidak memiliki rasa takut atau rasa hormat terhadapnya. Yi Yun sudah memiliki catatan menghasut kekacauan. Jika Yi Yun membalas dendam sambil menghasut orang-orang karena kelaparan dan kematian saat dia dalam isolasi, Yi Yun bisa menjadi percikan yang mengejar bencana. Memikirkan hal ini, Lian Chengyu tersenyum lagi dan menepuk pundak Yi Yun dengan lembut sekali lagi. Jantung Yi Yun berdetak kencang, tetapi sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, tangan Lian Chengyu sudah ada di pundaknya. F***K. Yi Yun berharap dia bisa memotong tangan Lian Chengyu. Dia merasa bahwa Lian Chengyu seram ular berbisa. Lian Chengyu dengan dingin berkata, apa yang kamu gugup, apakah kamu takut padaku? Kamu dan kakak kamu tidak mudah melakukannya. Jaga adikmu. Dengan mengatakan itu, Lian Chengyu menarik tangannya saat Yi Yun merasakan mati rasa itu lagi. Lian Chengyu telah menepuk bahunya 2 kali, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ada masalah, cari aku, kata Lian Chengyu kepada Jiang Xiaorou. Dia selalu tersenyum. Yi Yun mengerutkan kening, karena dia merasakan bahwa Lian Chengyu memiliki naksir untuk adiknya. Pasti begitu. Tidak mengherankan bahwa dia memberi mereka begitu banyak makanan, jika bukan karena mengidam Jiang Xiaorou, dia mungkin tidak akan peduli sama sekali. Tidak ada alasan lain baginya untuk membagikan makanan berharga. Hal tentang mendekatinya jika ada masalah menjelaskan pikirannya. Jika Jiang Xiaorou pergi kepadanya, hal-hal yang tak terlukiskan pasti akan terjadi padanya. Dengan lambaian tangan Lian Chengyu, para prajurit dari kamp persiapan prajurit menyegel kotak berisi tulang yang sunyi. Saat itu disegel, Yi Yun merasakan hubungan antara kristal ungu yang dimilikinya dan tulang-tulang sepilnya. Titik-titik cahaya yang melayang juga menghilang tak lama kemudian. Ini, sesuatu muncul di benak Yi Yun ketika dia melihat anggota kamp persiapan prajurit membawa tulang sepi itu pergi. Yuner, apa yang ada di benakmu? Di perjalanan pulang, Jiang Xiaorou merasakan bahwa Yi Yun tidak memperhatikan dan sekarang mengerutkan kening. Yi Yun tidak mungkin riang, karena ular berbisa seperti Lian Chengyu menepuk bahunya 2 kali. Tidak diketahui apa yang telah dilakukan. Yi Yun tidak memberitahu Jiang Xiaorou karena dia tidak ingin dia khawatir. Selain itu, dia masih muda dan tidak bisa melihat melalui serigala Lian Chengyu dalam aksi pakaian domba. Tanpa diduga, Jiang Xiaorou tiba-tiba berkata, Yuner, bahwa Lian Chengyu, kamu harus berhati-hati dengannya. Cobalah untuk menghindarinya jika memungkinkan. Kata-kata Jiang Xiaorou mengejutkan Yi Yun untuk sementara waktu. Dia tidak berharap dia memiliki intuisi yang tajam. Bahkan, perilaku Lian Chengyu tidak bisa disalahkan di permukaan. Dia adalah tuan muda yang peduli tentang bangsanya, seorang pemimpin klan suku yang ramah dan dihormati. Yi Yun dapat merasakan motif yang mendasari Lian Chengyu ketika ia melihat tindakan beberapa politisi di bumi. Orang-orang seperti Lian Chengyu dapat ditemukan dalam buku-buku sejarah dan berita internasional. Yi Yun hanya bisa merasakan kemunafikan ketika dia mendengar kata-kata Lian Chengyu. Wawasan ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang miskin yang menderita. Untuk Yi Yun, 2 tepukan dari Lian Chengyu di bahunya jelas menjabarkan permusuhannya. Yi Yun bingung tentang fakta bahwa Jiang Xiaorou juga bisa merasakannya. Pokoknya, hindari saja dia. Mendengar kata-kata tekad Jiang Xiaorou, Yi Yun menyadari bahwa dia tidak sepenuhnya memahami saudara perempuannya ini. Baik itu tulang sunyi, monster sunyi dan intuisinya, termasuk kecantikan ekstremnya dibandingkan dengan gadis-gadis suku lainnya membuatnya menonjol di klan suku miskin. Seperti yang diharapkan oleh Yi Yun, makan malam terdiri dari sayuran liar dan bubur. Di dunia ini, orang hanya makan 2 kali. Hari-hari biasa dimulai pukul 5 pagi sebelum mereka sarapan pada jam 9 pagi. Tentu saja, sarapan hanyalah cara Yi Yun menyebutnya mereka punya nama yang berbeda untuk itu di sini. Akhirnya, makan malam disantap pada jam 4 sore. Yi Yun mengerti bahwa di Tiongkok kuno, orang hanya makan 2 kali, sama seperti di dunia yang aneh ini. Dalam situasi dengan sumber daya yang langka, makan 2 kali sehari mungkin merupakan cara yang paling ilmiah dan optimal untuk bertahan hidup. Saat makan, Jiang Xiaorou merasa agak bersalah karena dia tidak berhasil mendapatkan daging untuk kakaknya. Yi Yun tidak mengambil hati karena dia sibuk memikirkan 2 tepukan di bahunya. Itu semua spekulasi dan kecurigaan di pihaknya, dia tidak punya petunjuk tentang seberapa serius hal itu.
Setelah menghabiskan semangkuk bubur gandum, tepat saat Yi Yun hendak memakan beberapa suap sayuran liar, dia merasa lengannya mati rasa dan menjatuhkan sumpitnya. Yuner, kamu. Yi Yun mendengus, karena tangan kirinya tidak bisa lagi bergerak. Kedua lengannya sakit, seolah-olah seseorang menghancurkannya. Yuner, wajah Jiang Xiaorou menjadi pucat, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yi Yun dan dengan cepat membantunya ke tempat tidur. Sial, lengan Yi Yun penuh dengan rasa sakit saat dia menggertakkan giginya. Tanpa pertanyaan, ini adalah karya Lian Chengyu. Yi Yun tidak salah menebak. Tidak diketahui metode apa yang digunakan Lian Chengyu, tetapi dengan perbedaan kekuasaan, bahkan jika Yi Yun merasakan permusuhan Lian Chengyu, dia tidak punya cara untuk menghindarinya. Ini adalah hukum rimba tempat orang kuat menentukan nasib orang lemah. Yuner, bagaimana kabarmu? Apakah ini efek kejatuhanmu saat memetik herbal? Petik 2. Aku, saat Yi Yun membuka mulutnya, dia menyadari lidahnya mati rasa. Dia mengalami peningkatan kelumpuhan secara bertahap di seluruh tubuhnya. Dia mulai menyadari bahwa saat dia kehilangan semua perasaan di tubuhnya adalah saat kematiannya. Lian Chengyu menginginkan hidupnya. Yi Yun kaget sekaligus marah. Jika dia tidak menebak dengan salah, Lian Chengyu telah mentransmisikan beberapa bentuk energi seperti Qi yang menghancurkan meridiannya. Anak normal berusia 12 tahun tidak akan bisa mengetahuinya. Bahkan Yi Yun sendiri akan berpikir bahwa itu hanya efek setelah dari cedera lamanya. Setelah kematiannya, selain Jiang Xiaorou, tidak ada yang akan berduka untuknya. Bahkan, banyak yang akan berpikir dia ditakdirkan untuk menjadi, bagaimana mungkin orang mati tiba-tiba hidup kembali. Dengan membunuh Yi Yun secara misterius, Lian Chengyu tidak hanya akan membalas dendam atas hasutan orang banyak, dia juga akan menerima niat baik orang-orang. Jiang Xiaorou akan berada dalam situasi yang menyedihkan dan menderita kesulitan hidup berikutnya. Dia bahkan mungkin mendekati Lian Chengyu, yang kemudian bisa mendapatkannya dengan mudah dengan menggunakan taktik konsiliasi. Membunuh Yi Yun dan mendapatkan Jiang Xiaorou, rencana yang sangat berbisa. Yi Yun mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini. Ini bukan masyarakat bumi yang sah menurut hukum. Ini adalah tempat yang brutal dan primitif di mana kekuasaan menentukan segalanya. Itu seperti dunia apokrif, seperti dalam novel, di mana membunuh seseorang bukanlah apa-apa. Ketika kekakuan tumbuh lebih kuat, anggota badan Yi Yun menjadi tidak bisa bergerak ketika dia merasakan kebas menyebar ke perut dan kepalanya. Dia tidak dapat berbicara, mendengar atau melihat dengan benar. Dia hanya merasakan wajahnya basah oleh air mata Jiang Xiaorou. Dia berteriak sepanjang hidupnya, tapi Yi Yun hanya bisa samar-samar melihat mulutnya bergerak. Suara-suara itu menggeliat dan tidak jelas. Yi Yun tidak bisa menerima ini. Dengan segala tekadnya, dia berhasil menggerakkan lidahnya yang kaku untuk berkata, Lian Chengyu. Meskipun suara Yi Yun tidak jelas, Jiang Xiaorou dapat menguraikannya, Lian Chengyu. Lian Chengyu melukaimu. Petik 2. Yi Yun sudah benar-benar tidak dapat berbicara. Dia merasakan kekakuan seperti mayat yang dingin menyebar ke hatinya. Jika hatinya menjadi kaku dan berhenti berdetak, maka hidupnya akan berakhir. Yi Yun merasa seperti ikan yang dibiarkan kering, dia tidak bisa bergerak atau bernapas. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematian. Tanpa diduga, tepat ketika kekakuan menyebar ke hatinya, ia merasakan perasaan dingin mulai berkembang. Perasaan dingin ini sangat indah dan akrab. Itu seperti mata air murni yang membersihkan tubuhnya. Kristal ungu. Yi Yun bersukacita. Itu adalah perasaan dari kristal ungu. Di saat terburuk, dia akan selalu merasakan kristal ungu. Kekakuan itu sudah merembes ke seluruh tubuhnya, tetapi ketika mencapai jantungnya, ia menemui musuh bebuyutannya. Dia selalu menyimpan kristal ungu dekat dengan hatinya di dalam pakaiannya. Sama seperti kristal ungu diaktifkan, Yi Yun merasakan pusaran air kecil di dalam hatinya. Pusaran kecil mungkin tidak berarti apa-apa, tapi, Swiss. Suara cahaya berdering. Tanpa perjuangan atau ketegangan, Yi Yun merasa tubuhnya menjadi ringan, kristal ungu telah menyerap semua energi yang meresap ke dalam meridiannya. Kekakuan di tubuhnya telah menghilang. Yi Yun tahu dia sekarang benar-benar pulih. Dia menggerakkan keempat anggota tubuhnya dan menyadari tidak ada yang salah. Dia hanya berkeringat karena kegugupannya. Sudah benar-benar baik-baik saja. Yi Yun tidak bisa mempercayainya. Dia baik-baik saja lagi dalam waktu kurang dari sedetik setelah kristal ungu diaktifkan. Ini, kristal ungu oleh hati Yi Yun membuatnya tidak bisa berkata-kata. Apa sebenarnya kristal ungu ini? Yuner, bagaimana kabarmu? Jangan menakuti sis seperti ini. Jiang Xiaorou melihat tubuh Yi Yun yang awalnya kaku dan tidak bergerak-bergerak lagi, tetapi ada ekspresi konyol di wajahnya. Dia sangat khawatir. Aku baik-baik saja, sis Xiaorou, aku, benar-benar baik-baik saja, kata Yi Yun ketika dia merasakan sesuatu yang salah. Saat dia menyelesaikan kata terakhirnya, dia merasakan sesuatu yang muncul di perutnya. Tanpa peringatan, mual yang luar biasa kewalahan Yi Yun, membuatnya muntah. Sebelumnya, Yi Yun hanya memuntahkan jus lambung karena perutnya kosong, tapi kali ini berbeda. Dia telah memuntahkan gumpalan darah hitam yang memiliki bau tengik. Ini Jiang Xiaorou ngeri. Di dunia yang aneh ini, muntah sama dengan mendeklarasikan hukuman mati. Yi Yun terus muntah tanpa henti. Selain muntah, dia juga mengeluarkan bau keringat yang lengket, menyerupai lumpur hitam. Melihat Yi Yun berkeringat dan muntah, Jiang Xiaorou tidak terpengaruh oleh bau busuk yang memenuhi rumah dan bergegas untuk menyeka mulut Yi Yun dan menepuk punggungnya. Yuner, jangan menakuti sis. Apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi? Suara Jiang Xiaorou bergetar saat dia berbicara. Yi Yun tidak memiliki kesempatan untuk menanggapi sampai dia selesai memuntahkan semua darah hitam. Tapi anehnya, dia tidak merasa lemah setelah itu. Sebaliknya, dia merasa lebih baik. Selain memiliki perut kosong dan sangat lapar, dia merasa seperti diremajakan. Yi Yun merasa seperti dia bisa makan seluruh domba dan babi panggang jika mereka ditempatkan di depannya. Kak, aku baik-baik saja, aku hanya lapar, dan aku perlu mandi. Keringat lengket telah melekat di tubuhnya seperti cangkang lumpur lengket, itu tak terlukiskan tidak nyaman.
Yuner, kamu lapar. Mendengar kata-kata Yi Yun, Jiang Xiaorou sangat senang. Sejak zaman kuno, ukuran kesehatan adalah kemampuan untuk makan. Tidak peduli apakah itu perkataan, Lian Bo sudah tua, apakah nafsu makannya sama dengan sebelumnya. Atau tujuan Sugil yang untuk menghalangi musuh dengan berpura-pura makan banyak, keduanya menyatakan bahwa nafsu makan adalah tanda kesehatan. Kriteria ini layak untuk dijadikan referensi. Jiang Xiaorou menyeka air matanya dan bergegas menyiapkan makanan. Saat merebus bubur gandum, dia juga menyiapkan air mandi Yi Yun dan membersihkan muntah Yi Yun. Yi Yun nyaman mandi. Dia tidak pernah merasa lebih baik. Yang aneh adalah bahwa setelah mandi, Yi Yun merasa penglihatannya menjadi lebih baik. Dia bisa dengan jelas melihat tetesan air di pohon sekitar 8 meter jauhnya. Oh, Yi Yun sedikit terpana, tetapi sebelum dia bisa memikirkannya lebih lanjut, dia mendengar Jiang Xiaorou berteriak, "Bubur sudah siap, Yuner, ayo makan." Baiklah, Yi Yun juga bisa mencium aroma bubur gandum. Anehnya, bubur gandum Yi Yun kesulitan menelan di masa lalu sekarang terasa manis dan lezat. Yi Yun menghabiskan 2 mangkuk besar bubur gandum, dia bahkan merasa seperti bubur dicerna begitu memasuki perutnya. Dia masih lapar setelah menghabiskan 2 mangkuk bubur gandum ini, tetapi sekarang dia merasa lebih segar dan energik. Yuner, apakah kamu merasa lebih baik? Di sebelah Yi Yun, Jiang Xiaorou mengawasinya tanpa makan. Dia mendapatkan harapan bahwa mungkin, Yuner sebenarnya lebih baik. Jiang Xiaorou mungkin bukan dokter, tetapi dia tahu bahwa perawatannya adalah tentang ventilasi pembuluh darah. Berpikir dengan hati-hati, Yi Yun memuntahkan darah mungkin merupakan pemandangan yang mengerikan, tapi dia tidak memuntahkan darah segar tetapi darah hitam. Itu mungkin adalah darah yang tersumbat di perut Yi Yun. Mungkin merupakan hal yang baik bahwa ia memuntahkan darah yang tersumbat. Selain itu, lapisan keringat di tubuh Yi Yun sangat kotor. Muntah darah yang padat dan keringat yang kotor, apakah ini berkah tersembunyi bagi Yuner? Kak, aku baik-baik saja. Sebenarnya, aku tidak pernah merasa lebih baik. Sebelum Yi Yun bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan tubuh yang lembut memeluknya. Bagus sekali kamu baik-baik saja. Kamu menakuti sis, Jiang Xiaorou berkata dengan lembut. Di padang belantara ini, penuh dengan pembunuhan, pelecehan dan kematian, duo saudara-saudari ini hanya memiliki satu sama lain sebagai saudara. Dia erat memeluk Yi Yun, takut saat dia melepaskannya, dia akan kehilangan dia lagi. Setelah memeluknya untuk waktu yang lama, Jiang Xiaorou menghapus air matanya dan dengan hati-hati memeriksa Yi Yun. Setelah dia puas dengannya tampak baik-baik saja, dia berkata, kamu sebelumnya menyebutkan nama Lian Chengyu. Apakah Lian Chengyu yang melukaimu? Petik 2. Yi Yun ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya. Si Xiaorou, aku pikir Lian Chengyu memiliki naksir untuk kamu. Kata-kata Yi Yun membuat Jiang Xiaorou memerah. Kamu masih anak-anak, jangan bicara omong kosong. Memang aneh bagi anak 12 tahun untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Lian Chengyu, dia terlalu jahat, kata Jiang Xiaorou sambil menggertakkan giginya. Dia marah karena Lian Chengyu telah melukai saudaranya, tetapi dia tidak berdaya melawannya karena dia terlalu kuat. Dia memiliki kendali atas seluruh kamp persiapan prajurit. Peng! Tiba-tiba ada suara keras. Jiang Xiaorou melompat sambil berbalik dan melihat pintu halaman ditendang terbuka. Seorang pria kekar meledak di. Melihat tamu yang tidak disukai, Yi Yun mengerutkan kening. Penyusup ini adalah orang yang sebelumnya terlibat konflik dengan mereka selama pembagian ransum. Yi Yun juga tahu namanya, Zhao Tizu. Apa yang kamu inginkan? Melihat Zhao Tizu menerobos masuk, Jiang Xiaorou tegang. Tangannya melonjak ke bawah selimut dan diam-diam meraih panah yang tersembunyi di bawahnya. Hei, gadis kecil, apa yang membuatmu gugup? Aku di sini untuk urusan bisnis hari ini. Tuan Muda Lian telah mengisolasi dirinya untuk pelatihan. Dia akan diisolasi selama 3 bulan, bersiap untuk mencapai tingkat prajurit darah ungu dalam persiapan untuk pemilihan prajurit Taiyah Divine Kingdom. Patriark telah memerintahkan agar seluruh suku pergi ke gunung untuk memetik ramuan, yang akan digunakan oleh Tuan Muda Lian untuk berendam. Setiap orang harus menyerahkan hingga 8 ons herbal setiap hari. Pilih herbal, rendam. Yi Yun ingat bahwa masa lalunya telah jatuh dari tebing ke kematian sambil memetik herbal. Jadi sepertinya herbal pilihan adalah untuk para prajurit untuk berendam. Menyedihkan, memetik herbal pada usia dini untuk orang lain dan jatuh ke kematiannya saat melakukannya, tanpa kompensasi apapun. Bahkan jatah mereka ditahan. 8 ons herbal per orang per hari. Bagaimana mungkin? Jiang Xiaorou berpikir dengan marah. Selain itu, jika mereka memetik tanaman obat, di mana mereka akan menemukan waktu untuk membuat panah? Tanpa senjata, bagaimana mereka akan bertukar jatah dengan suku-suku besar? Kalau begitu, kita tidak akan mati kelaparan. Hahaha, kamu masih berpikir untuk menukar jatah. Ketika Tuan Muda Lian mencapai tingkat prajurit darah ungu dan dipilih oleh kerajaan-kerajaan Taiyah, kamu bahkan tidak perlu menukarkan jatah lagi. Kami semua akan pindah ke kota, dan aku jamin kamu akan memiliki cukup makanan dan minuman. Pria itu berkata dengan sinis sambil menatap Jiang Xiaorou dengan iri. Cewek kecil ini cantik di masa yang akan datang, dengan nutrisi yang lebih baik, dia pasti akan menjadi lebih cantik. Saudaraku melukai dirinya sendiri saat memetik ramuan. Kakinya belum gesit, namun kamu bersikeras harus memetik obat herbal, apakah kamu benar-benar menginginkan hidupnya? Jiang Xiaorou berkata dengan suara gemetar. Yi Yun awalnya jatuh ke kematiannya, tetapi setelah hidup kembali, tubuhnya masih lemah. Mengirimnya kembali untuk memetik ramuan sama dengan mengirimnya ke kematiannya. Selain itu, memetik herbal tidak memberi manfaat. Semua tanaman obat diberikan kepada suku tanpa kompensasi. Pria itu mendengarkan kata-kata Jiang Xiaorou dan dengan jijik tertawa, bagaimana bisa kehidupan seseorang dibandingkan dengan kemuliaan seluruh klan. Selama Tuan Muda Lian mencapai tingkat prajurit darah ungu dan dipilih oleh Taiyah Divine Kingdom, dia akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan melindungi klan kami selama ratusan tahun. Buku-buku sejarah klan akan mencatat semua perbuatan baikmu. Berkat seperti itu bagi generasi yang akan datang, namun kamu tawar-menawar, kamu yakin tidak menghargainya. Selain itu, Patriark telah memerintahkannya.
Untuk memperkuat tubuh kamu dan membuat kamu lebih berenergi, semua sisa-sisa herbal akan diberikan kembali kepada kamu setelah diseduh, kamu kemudian dapat menggunakannya untuk berendam. Di masa lalu, sisa-sisa ini hanya disediakan untuk kam persiapan prajurit. Saat pria itu mengatakan ini, Jiang Xiaorou hanya mencengkeram panah di tangannya lebih erat, sampai jari-jarinya memutih. Bagaimana jika kita tidak bisa membuat kuota? Tidak bisa. Wajah pria itu menjadi dingin. Suku tidak membuang sampah jika kamu tidak bisa memetik herbal, hak apa yang harus kamu makan? Jika kamu tidak dapat membuat kuota, ransum kamu akan disita. Banyak orang lain masih menunggu makanan itu. Pria itu berkata dan melirik Yi Yun yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia ingat Yi Yun menyebabkan dia kesulitan di depan orang banyak. Lian Chengyu kemudian menegurnya karena tidak kompeten selama pembagian ransum. Hati Zhao Tizu segera terbakar dengan amarah. Nak, berhentilah berpura-pura mati. Aku mendengar bahwa kamu terluka. Biarkan aku melihat persis di mana kamu terluka. Pria itu mengulurkan tangannya untuk meraih Yi Yun. Dia sengaja mencoba membuat Yi Yun menderita, jadi daya dorongnya sangat kuat. Yi Yun ingin menghindari serangan tiba-tiba pria itu, tetapi Yi Yun tiba-tiba merasa seolah-olah dunia melambat di depan matanya. Tampilan sengit pria itu dan tindakannya semua jelas tercermin di mata Yi Yun. Termasuk wajah khawatir Jiang Xiaorou, Yi Yun melihat panah di tangannya di bawah selimut. Rasanya seperti waktu telah membeku. Suara dan udara itu sendiri tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri, semuanya jelas dirasakan oleh Yi Yun. Dengan semuanya melambat, perasaan sejuk dan jernih dirasakan berasal dari kristal ungu. Kristal ungu, perasaan dingin dari purple crystal mengguncang tubuh Yi Yun. Yi Yun merasa bahwa pada saat itu juga, dia bisa menghindari genggaman pria itu, merebut panah Jiang Xiaorou, mengangkat tubuhnya dan menusukkan panah ke tenggorokan pria itu, membunuhnya. Perasaan itu sangat kuat dan gambar-gambar tubuhnya yang melakukan gerakan-gerakan dengan sempurna dimainkan dalam benaknya, memberinya dorongan untuk mencobanya. Tetapi pada akhirnya Yi Yun memutuskan untuk tidak melakukannya, belum waktunya baginya untuk mengubah klan suku Lian melawannya. Hanya mengadu kerumunan menyebabkan niat membunuh Lian Chengyu. Jika dia membunuh atau memukul prajurit suku, konsekuensinya akan lebih parah. Bagaimana mungkin seorang anak, yang semula lemah seperti seekor lalat, membunuh seorang anggota kam persiapan prajurit? Bukankah ini akan menarik perhatian eselon atas suku? Tidak mungkin dia bisa menjelaskan sumber kekuatannya. Dia tampak ketika Zhao Tizu meraih mendekat, dan mundur tanpa jejak. Zhao Tizu hanya berhasil mengikis kulitnya dan menyita pakaiannya. Zhao Tizu awalnya ingin mengalahkan Yi Yun, tetapi dia tidak berharap untuk kehilangan ketika Yi Yun mundur. Jika dia ingin mengambil waktu lain, Zhao Tizu akan kehilangan muka, jadi dengan gerutuan dia mengangkat Yi Yun sebelum melemparkannya kembali ke tempat tidur. Sepertinya monyet ini tidak terluka. Besok saat matahari terbenam, serahkan tanaman obat. Untuk setiap ons yang hilang, 10 pon jatah akan disita. Menyelesaikan hukumannya, Zhao Tizu berjalan keluar dan pergi. Yuner, kamu baik-baik saja? Jiang Xiaorou bertanya dengan cemas. Tapi Yi Yun tidak mengatakan sepatah kata pun. Apa perasaan itu beberapa saat yang lalu? Zhao Tizu yang terlatih telah bergerak lambat seperti kura-kura di depannya, membuatnya rentan terhadap niat membunuh Yi Yun. Jika bukan karena Zhao Tizu tiba-tiba terkena Alzheimer, mungkinkah kecepatan aku meningkat? Mungkinkah, tubuhku, Sis Xiaorou, apa tingkat laki-laki aku lagi? Yi Yun tampaknya telah menyadari sesuatu dan dengan tidak sabar bertanya kepada Jiang Xiaorou. Kenapa kamu bertanya tentang ini tiba-tiba? Lebih baik, di masa lalu kamu bahkan tidak ditingkat. Bahkan pria berjenjang 5 yang paling lemah pun bisa mengangkat 50 kg. Yuner, kamu hanya bisa mengangkat 15 kg. 15 kg ya, Yi Yun terdiam, tetapi di suku Lian, mereka harus mengangkat batu di atas kepala mereka. 15 kg mirip dengan sekantong beras anak yang lemah akan kesulitan mengangkatnya. Di mana bobot batu suku disimpan? Tanya Yi Yun. Di belakang desa, di tempat pelatihan. Mengapa kamu bertanya pada Yuner ini? Tidak ada, kata Yi Yun sambil tersenyum. Kak, tidurlah lebih awal malam ini. Kita masih harus memetik herbal besok. Petik 2. Di tengah malam, langit gelap dipenuhi dengan banyak rasi bintang yang cerah. Era ini tidak memiliki lampu jalan dan orang miskin tidak mau menggunakan lampu minyak mereka. Jadi seluruh desa suku Lian hitam pekat. Lapangan pelatihan di belakang desa adalah lapangan yang luas. Para anggota kam persiapan prajurit biasanya dilatih di sana. Sebuah bayangan gelap menyelinap ke tempat latihan, melihat sekelilingnya malam ini. Menemukannya, Yi Yun sangat senang. Seperti yang dijelaskan Jiang Xiaorou, ada barisan bobot batu yang diatur di tempat latihan. Dari 10 kg hingga 150 kg, bahkan ada batu kilangan 250 kg dan stone roller 500 kg. Yi Yun ada di sini hari ini untuk menguji kekuatannya. Dia ingin tahu perubahan apa yang dialami tubuhnya.